koplak lu, kita bicara dari sisi hukum. Makanya lu nggak ngerti diskusinya gimana. Yang selanjutnya nih teman-teman, perhatikan ya. Dia bilang kami umat Kristen nggak diajarin macam, makanya kalian itu nggak beradab. Makanya ada abad kegelapan di mana semua adab itu datang dari Islam. Bahkan buang air besar aja kalian di jalan-jalan dulu di Eropa. Ya, perhatikan. Makanya gara-gara Kristen tidak diajarkan standarisasi hidup manusia, makanya hidupnya kayak binatang dulu. Walaupun kemudian datang orang-orang Arab, orang-orang Islam membawa peradaban. Itu diakui oleh banyak skolar. Gue punya datanya tuh. Gue punya semua datanya di laptop. Laptop gue. Diam dulu. Gue udah selalu sampaikan ini. Nah, lu bilang apa? Oh, kita tidak diajarin cara buang air besar. Bayangin di kitab Perjanjian Lama sama kucing, lu tau kucing? Kucing kalau berak, dia bisa itu kali-kali tanah buat digeser-geser. Tuhan lu yang belum jadi manusia itu bahkan merendahkan lu daripada anjing sama kucing. Bayangin, kalian diajarin caranya berak bawa sekop. Lu bilang gak diajarin. Ya iyalah, lu bukan penyembah Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel itu detail ngajarin. Bahkan kalau boker lu bawa sekop. Lu bilang gak diajarin lu. Makanya gue bilang, ternyata Oten ini Tuhannya bukan Tuhan Bani Israel. Si Hanzo ini bukan menyembah Tuhan Bani Israel. Emang beda perlakuannya, treatmentnya beda. Mereka nggak diajarin apa-apa. Sama kayak Planet of the Apes gitu. Kayak tokai mau dimakan nggak apa-apa. Bahkan lebih mulia Planet of the Apes gitu. Si Caesar lebih mulia, beradab. Nah kalian nggak diajarin ngapa-ngapain. Bahkan berjima kalian mau tusbol depan belakang bolak-balik atas bawah nggak ada larangan. Memang saya akui melebar. Kan lu yang bilang istrimu dari kalian yang manapun bilang kamu kehendaki. Ada seperti bercocok tanam, datangilah dari manapun kau mau. Ada ajarannya dari kami. Ada mana tunjukin ayatnya, tunjukin dalilnya. Jangan dipotong. Sendiri. Nah, lu potong. Gua udah sering kali baca dalil itu. Umat Islam semua tahu, umat Islam nggak bego ya. Dengar teman-teman. Jangan melebar lah. Ini bukan melebar, ini data, fakta. Kita tunjukin. Diskusinya lompat sana, lompat sini. Mulai kejang. Ini gini nih. Mereka itu nggak fokus di substansi. Pasti mereka akan serang pribadi kita. Ini banyak cerita. Kalau kita dari tadi nggak pernah ngebahas lu botol atau enggaknya. Lu mau botol aja. Jadi gini teman-teman ya. Kemunafikan mereka ini terlihat. Ketika ajaran yang enak, mereka bilang itu untuk mereka. Ketika ajaran yang nggak enak, mereka bilang kita nggak ikut lagi. Tapi ingat, ketika kita bilang, oh ini ajarannya nggak ada. Iya, Kristen nggak diajarin. Kayak kucing, tuh Tuhan lu tuh sibuk banget ngajarin manusia bawa sekop. Apaan tuh kayak gitu? Nggak malu lu. Nah jadi ini teman-teman, mereka terjadi masa kegelapan. Bawa sekop buat apa mereka coba? Buat sekop, lu nanya buat sekop buat apa? Tanya sama Tuhan lu buat apa? Buat dimakan itu tai, ada. Jadi ya buat gali tanah lah, dipendem. Lah tuh goblok banget Tuhan lu ngajarin kayak gitu. Emang lu nggak bisa, manusia nggak bisa gali tanah buat boker? Lu bilang tadi apa? Lu nggak perlu diajarin hal detail gitu. Buktinya Tuhan lu yang persiroh ngajarin kayak gitu. Apaan lu? Makanya jadi orang tuh jangan munafik Anzo. Perhatikan kitab lu semuanya, ya. Karena kita tahu kalian itu campuran, bukan kejang kan? Lihat, gua nggak pernah bilang botol walaupun lu menunjukkan kebotolan di sini karena gua fokus di substansi materi. Perhatikan, perhatikan umat Islam ya. Segala sesuatu yang tidak ada larangannya itu boleh. Segala Maka, sesuatu yang tidak dilarang ada itu yang boleh. Dilarang, gue lagi ngomong, jangan ke cewek. Jadi Kristen itu tidak ada bagi mereka standarisasi entah makan memakan. Bahkan ada orang Batak bilang itu meja kalau berkaki demi makan katanya. Makan ular dia, makan tikus lah dia. Bahkan tikus sama tai-tainya tuh nggak ada larangan. Nah ini perbedaan ajaran manusia dengan ajaran Tuhan. Masa Tuhan ngajarin sesuatu Unirifa. Coba buka nanti dulu. Efesus 1 ayat 27, Efesus 1 ayat 17. Nanti dulu. Itu counternya Efesus 1 ayat 17. Siapa ini? Ini Oten atau Islam ini? Gua Kristen dong. Gua. Efesus 1. Efesus 1 ayat 17. Ya, gue baca bentar. Iya. Dan ini efek debat sama Ale kemarin ini ngamuknya di sini dia. Bapak, diam dulu. Gue baca nih orang Oten tuh nggak ada adab ya masuk komal Islam ya. Sukanya aja gitu, heran gue. Dan umat Islam tuh terlalu baik, tau gak sih? Perhatikan tadi malam nih, sebentar sebelum gue sampai ke kalian nih. Kalian perhatikanlah rum-rum Islam ya. Kalian tuh terlalu baik sama Oten-Oten. Bayangin kita masuk ke komal mereka, nggak ada. Mereka kalau udah terpojok mereka akan turunin kick. Perhatikan umat Islam roomnya semua. Kalian Oten penghujat aja dikasih tempat. Nih gue bacain ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya memberikan kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Apa ini?
Apa alasannya? Mana ada larangan makanan Disuruh makan tai? berhikmat. Hikmat Sama mana? Emang seperti oke. ini. Gua Ada tanya, nggak lu punya hikmat larangan nggak? minum air kencing? Tapi ada nggak kami minum air kencing? Kan enggak, karena kami suruh Lu, berhikmat. lu kalau Sama ada orang seperti minum kencing itu. dosa nggak? Lah, Kita disuruh berhikmat. Jadi hikmat itu apa? hebatnya Oke. Kristen itu. Kalau hikmat menurut LGBT mereka tuh semua Bebas, itu hikmat tapi gimana? disuruh berhikmat. Ya, hikmat menurut Sama siapa? seperti ini. Hikmat Boleh menurut nggak siapa? loncat dari gedung? Nggak ada larangan loncat dari gedung. Iya, kalau gitu Apakah kita gini mau? unik. Gini jadi FV game. Ketika Itu ada berhikmat. ketika ada pendeta Kristen di Afrika kencingnya itu menjadi obat, itu hikmatnya mereka. Jangan dibantah. Artinya gini, dengarin saya. Nah, gini saya Lanjut, ulangi Unik. ya. Kami itu nggak disuruh minum air kencing, karena kami disuruh berhikmat. Dilarang nggak? Lah, sama seperti ini, dilarang nggak kalau loncat dari gedung? Dilarang nggak? Dilarang nggak kalau loncat dari gedung? Gua tanya dilarang Nggak nggak? dilarang nggak kalau loncat dari gedung? Ya udah. Oh, kami dilarang bunuh Dilarang diri. nggak kau kentut di depan umum? Saya tanya dilarang nggak lu makan tai orang? Sekarang gini, Bernarasi Unirifa biar aja dilarang nggak? Gua tanya lu dilarang di nggak muka makan umum? tokai? Sekarang kami disuruh berhikmat. Gua tanya lu dilarang nggak makan tokai? Kenapa sih susah banget nanya menjawab pertanyaan umat Islam itu? Tuhan Yesus Ten, itu baik. Tapi kan gua disuruh tanya berhikmat. lu dilarang nggak makan tokai? Disuruh Dilarang, berhikmat. dilarang. Gue jawab. Mana dilarang. dalil. Kuduskanlah tubuhmu, sebab tubuhmu adalah baitnya. Mana yang kudus. dalil Itu dilarang dalil. makan Disuruh tai? berhikmat. Astagfirullah. Woi. Itu dalil. Ditanya. Kuduskanlah bait tubuhmu. karena tubuhmu- Mana dilarang makan tai karena badanmu adalah bait Tuhan, Ini dilarang mereka makan tai mintanya karena yang Lah, badanmu tapi bait kami nggak Tuhan. pernah Mana? makan tai, karena kami dikasih hikmat. Gua tanya dilarang nggak? Dilarang Apaan sih lah. ini orang? Kita Kalau harus kencing menguduskan onta gua tubuh juga gak kita. pernah minum kencing onta goblok. Gua tanya dilarang nggak lu makan Buktinya tai? ada Aku yang nggak minum. bilang, aku nggak Buktinya bilang. Gua ada yang tanya minum. dilarang Ada nggak lu yang makan minum. tai? Ada yang Susah minum. banget jawabnya, Bre. Yang Orang minum ada Kristen nggak nggak? pernah Dilarang nggak jual Kristen kencing makan tai? Dilarang. Mana dalil? Dalilnya kita harus menyucikan tubuh kita. Woi. Dengan kita Sejak makan. kapan lu disuruh mencucikan badan? Babi aja yang merusak kekudusan Tuhan lu makan. Banyak cerita lu. Gua tanya, kapan lu dilarang makan tai? Kalau babi enak itu. Berarti kalau ada yang bilang tai enak berarti boleh. Bukan. Tubuhmu adalah Jadi parameter bait suci nggak Allah. sucinya itu karena enak Anzo. Gini, Jadi kalau jangan- kata orang ada yang bilang tai enak, maka mereka dapat apa? Jangankan tai, rokok aja kan. Gua tanya, boleh nggak dilarang nggak makan Jangankan- tai? Kenapa sih jangankan tai, jawab rokok aja ribet kan banget. Dilarang. Karena Ribet banget. Mana karena dalil. tokai itu banyak bakterinya. Dalil Tubuhmu adalah bait Allah. dalil tubuhmu dibintai dalil larang makan tai tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah. Eh. Disuruh berhikmat. Larangannya mana eksplisit dilarang kalian Kristen Itu namanya pengikut Yesus anak TK. penyembah manusia Anak TK. makan tai. Ini Dalil Ibu gue Budi. tanya. Itu harus ada di papan Nah, tulis pasti baru dia ribet banget baca. Oten Ini kalau Ibu ditanya Budi. A jawabannya B Tapi gitu. kalau anak udah besar itu pakai Tanya otak, pakai mana otak. orang makan tai manusia. Ya, Mana? Kacau ya logikanya mereka ini Bang, ya. Pertanyaan saya mana larangan makan tai manusia Hanzo? Nggak mungkin Lalu lah di kita ayatmu tahu ada nggak? itu. Dilarang makan tokai di mana? Aku tanya Segala balik. sesuatu Mana halal larangannya? bagiku kata Nah, mana Paulus. larangannya Maka tulisannya? apa yang Mana dilarang bagi kalian? Di Quran dan hadis dilarang makan tokai. Coba mana ayat Mana berapa? ada? Kami Mana? ada larangannya. Baik. Mana? Terima kasih. Nah, Diperintahkan harus sama kami ya. hanya Dilarang memakan makan halalan tokai. toyiban. Ah. Ada perintah bahwa kami Mana, boleh mana? makan makanan Mana halalan tokai itu toyiban. halal? Mana Kami tokai itu dilarang haram? bahkan makan daging hewan dalam hadis Ah, yang memakan nah kan, kotoran dibalik itu aja haram kalau bagi ditanya kami. gitu. Jangankan tainya. Dengar. Ada riwayat hadis, ada istilah makanan hewan yang memakan kotoran itu diharamkan bagi kami. Hadisnya ada. Sekarang gua tanya, dalil lu mana? Minta dalil lu, Nggak ada kita dalilnya lengkap. kayak Lu itu mana tadi. dalilnya? Nggak ada jawabanmu. Mana tuh? Tunjukkan dalil. Gua nggak akan pernah pergi dari pertanyaan ini. Oten selalu aja kabur-kaburan. Tunjukkan dalil bahwa kalian dilarang makan tai. Bahkan ada anjurannya. Kalian membakar roti di atas tai kering. Ada anjurannya Tuhan lu ngajarin. Nggak ada. Ada. Gua tunjukin. Bakarlah roti di atas tai kering.
Hehehehe. Kasihan efek Tubuhmu debat adalah semalam. bait Allah. Belum Kita hilang tidur efeknya. hikmat. Efek debat. Tadi malam tuh kita membuktikan bahwa yang menyembah iblis itu kalian. Masa Tuhan Lucifer? Diakui ya teman-teman, mantap ya. Tadi malam Oten mengakui bahwa Tuhannya adalah Hilal bintang itu apa? timur yang jatuh dari Nah, langit, hilal itu yaitu apa? bintang fajar Arti yang hilal ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos berbentuk kalau mau roh, ini. yang ditemui Paulus berbentuk roh, Itu itu udah sering adalah kubahas. Lucifer. Udah Kenapa? sering kubahas. Karena Yesus pertama datang, naik, turun itu berwujud manusia. Kalau ada Yesus berbentuk roh, maka itu adalah Lucifer bintang fajar yang disebut dengan Helel, yang Helel, adalah Lucifer, Helel atau iblis hilal? Siapa yang melihat disembah hilal? oleh Oten. Bukti Oten atau ajaran Anda yang iblis melihat adalah hilal? yang pertama, Tuhannya buka celana dalam. Dia nggak mampu jawab Hilal siapa yang buka hilal. celana dalam, Lucifer orang-orang kok Niwiwe. Siapa disuruh yang ini, mengunduh merajakan bayi-bayi dalam kasih. Yesaya 14:21, Itu mereka masuk tak akal. mampu menjawab namanya. Mereka udah gak waras. loh. Kasihan Iblis mereka. kok merajakan Hanzo kasih. terguncang. Ini udah terlalu Hanzo kebenciannya. terguncang. Level kebenciannya udah 100%. Helel bin Zakar, ya. Hilal, Tuhan. yang melihat hilal Gua siapa baru tiap tahu bulan? nama tuannya sekarang Tiap ganti tahun jadi Helel bin Zakar. Cek hilal siapa? Yang ngecek hilal siapa? Coba. Yang Nama ngecek tuan hilal Siando siapa? Helel bin Oi, Zakar. Uni. Yuk kita Yang cek yuk. ngecek hilal Helel bin siapa? Zakar. Tiap Keren tuh bulan- namanya tiap tuh. bulan Si Helel mau- punya Zakar. Waduh. Tiap tahun yang lihat-lihat hilal Helel siapa? benar-benar. Ayo kita lihat hilal yuk. Siapa Helel tuh bin kira-kira? Zakar. Mana nih? Siapa yang lihat-lihat hilal? Yang keker-keker hilal siapa? Hilal itu manusia yang disembah atau oh. makhluk yang berkuasa seperti iblis yang ngatur-ngatur Tuhan lu. Dor. Ada iblis yang berkata, seandainya kau menyembah Orang kepadaku, Kristen aku tidak akan melihat memberikan hilal. segala kuasa kepadamu. Jadi iblis berkuasa dalam iman lu. Antara iblis dengan Tuhan lu tuh sama levelnya. Buktinya sama levelnya. Tuhan lu tuh harus berupaya mati dulu untuk masuk ke dalam dalam dunia bawah orang mau mati supaya mengalahkan iblis. Karena Tuhan lu tidak menciptakan iblis. Iblis datang dengan sendirinya. Inilah kenapa ajaran Kristen ajaran iblis. Pertama, Tuhannya selevel sama iblis. Karena saking selevelnya, Tuhannya harus berupaya keras untuk mengalahkan iblis dengan cara mati dulu. Kalau nggak mati nggak bisa tuh, nggak kalah, itu alam maut. Karena alam maut dikuasai oleh iblis. Bahkan di dalam kitab Korintus dikatakan supaya mereka selamat, mereka harus diserahkan kepada iblis. Ini kok Tuhan sama iblis kompak banget ya? Iblis sama Tuhan kok kompak banget ya? Untuk melakukan penyalipan, iblis sama Tuhan kompak banget ya? Untuk melakukan aksi-aksi penyalipan, pembunuhan terhadap manusia bernama Yesus, iblis sama Tuhan kompak banget. Rencananya mirip, sama persis rencananya. Makanya gue bilang, antara iblis sama Tuhan itu beda-beda tipis. Jangan-jangan kembaran nih, karena muncul sendiri, nggak diciptain. Sama kayak Tuhan lu, iblis tidak diciptakan, maka Tuhan tidak diciptakan. Jadi iblis sama Tuhan barengan hidupnya, kembar, jangan-jangan saudara ya, saudara lain bapak, jangan-jangan nih, karena Tuhannya udah biasa kayak manusia nih. Heran, Helel bin Zakar nih, ternyata juga Yesus. Helel bin Zakar sama Lucifer itu ada beradik. Kenapa? Sama-sama roh, sama-sama bisa menjadi terang. Karena dalam kitab Korintus, iblis bisa menyamar jadi terang. Apaan lu? Hanya iblis yang mengendaki darah manusia untuk menebus manusia seperti yang dilakukan Molok, suku Inka. Jadi ajaran iblis itu terjuantahkan. Pertama dari ritual, minum darah manusia. Apaan lu? Darah Tuhan. Yang meminum darah tuh iblis. Yang makan daging manusia tuh orang iblis. Kristen minum Makanya darah, kalian tidak ada buktikan. larangan makan daging Buktikan, manusia. Karena buktikan. Paulus tahu konsekuensi Buktikan melarang makan kita daging minum manusia darah. adalah nanti Buktikan. nggak ada yang makan daging Tuhan. Buktikan Nanti kita karena minum darah. tipe Coba. apa namanya pergambarannya itu makan daging Tuhan, ya Tuhan lu kan manusia harus dimakan. Makanya Paulus nggak mengharamkan makan daging manusia. Inilah penjuantahan ajaran iblis. Gua nunjukin, gua cuman tanya itu yang Di mana namanya orang siapa Kristen ini makan namanya daging yang manusia? membunuh anak Ini dari kecil. tadi loh, Sebutkan asumsi namanya, liar nggak dia. berani sebutin nama. Yang buka celana dalam asumsinya orang-orang, nih yang terlalu ngambil liar. bini orang siapa? Absalom. Padahal jelas-jelas berfirmanlah Tuhan, aku akan mengambil istri-istrimu. Nggak ngaku kalian bahwa kalian penyembah Tuhan yang ngambil bini orang, Tuhan yang nggak ngelarang makan bangke, Tuhan yang tidak melarang kalian tusbol depan belakang, Tuhan yang tidak memberikan aturan. Karena Jelas, kalian penentang ajarannya Yahudi, di mana Yahudi itu ada perintah, ada Tapi larangan, investigasi. bahkan menyentuh perempuan aja najis. Tiba-tiba Yesus disentuh pesundal. Bayangkan dalam ajaran Nah, Yahudi, kakinya, perempuan yang lagi haid datang bulan aja tuh nggak boleh disentuh. Tidak. Tetapi Artinya tiba-tiba woi, Yesus yang woi, katanya woi. Tuhan lu yang kudus dicium kakinya sama Waduh, pesundal. nggak ada remnya. Bayangkan coba,
pesundal aja nyiumin kaki Yesus. Dari mana lu tahu kalau dia berhenti di lutut ciumnya? Bu, ini Jangan-jangan Rika. sampai ke atas. Bu, Siapa yang Ibu lihat? Uni. Mana ada yang Mohon lihat? perhatian, Makanya Ibu gue Uni. bilang, penyembah Panggilan, iblis adalah panggilan. yang ajarannya terjuantakan. Perhatikan. Mulai dari Gila, sejarah gila, peradaban. Kampung halaman siapa yang berantakan sekarang? Kampung halaman Tuhanmu atau kampung nabi gue? Lu yang paling Lihat, keren. peradaban datang dari mana? Dari kampung halamannya tuh nabi gue atau dari kampung halaman Agama lu? Kristen kan? Perhatikan Ganti ya, Bu. sampai detik Agama ini mana Yerusalem tuh nama terjadi sendiri. pembantaian. Itu Bu, kampung yang halaman mana Tuhan paling dulu. pintar di Kampung Bu? halaman Tuhan lu aja Tuhan lu nggak bisa jaga, gimana mau ngejar seluruh dunia? Kebayang nggak? Jadi Tuhan lu. Tetangga-tetangganya semua udah pada Orang metong, kaya. disalipin dia zaman di abad Remnya, Bro. di tahun ke-8 tuh. Ngomong Padahal itu serius. kampung halaman Bang, Tuhan Bang. lu bayangin. Apa nggak ngeri? Bang, diam dulu, Kampung Bang. halaman Bang, Tuhan diam aja nggak dulu. bisa dijaga sama Tuhan. Kalau Bang Apalagi diam, ngejagain negara-negara dia lain dia. berhenti. Udah Mau jadi kasih apa tahu ini? gua. Mamanya jadi tinggal naik ke surga nggak bawa Mana yang ibunya. paling banyak? Mau Nggak ada nyelamatin remnya, orang. Bro. Gaya lu diselamatin sama Kasih tahu Yesus. gua, Dia agama ke surga mana nggak bawa yang ibunya. paling Sampai pintar? lu. Udah. Mamanya jadi tinggal di dunia bayangin. Aduh. Bayangkan ya. Ini mau diselamatkan. Ngomong Tuhan apa dicium berhenti? kakinya sama pesundal. Agama Bener aja apa? lu, makanya gue bilang Tuhan lu suka sama Apalagi, pesundal. apalagi? Jadi kalau ada Apalagi? perempuan yang sundal, Tuhan lu tuh sangat seneng. Apalagi? Kenapa? Terus? Karena emang pesundal pertama sekali terus. masuk surga. Terus, Nah, kita apalagi? tahu Tuhan tuh seneng banget Apalagi? sama pesundal, makanya Nabi apalagi? Hosea disuruh nikah sama pesundal. Ya, terus, Tuhan lu suka apalagi? tuh sama ketelanjangan tuh, makanya Tuhan lu apalagi? tinggi banget di ajarannya Apalagi? nih. Pertama perempuan disuruh, Terus? laki-laki disuruh Ya. telanjang, Lah. burungnya kelihatan 3 tahun. Mending tuh apalagi? disuruh pakai koteka kayak di Papua tuh keren tuh. Harusnya dulu Yesaya itu kenalan Gila. sama orang Papua pakai koteka dia. Ini enggak, Tuhan lu nyuruh ditelanjangin Terus, lagi terus. burungnya dilihat. Andai tuh Mikana Kenapa? jumpa sama Yesaya nggak pakai celana dalam tuh. Gas, Bang, Takut gas. gua dikejar Bu Darni tuh Agama Yesaya. yang paling banyak Untung Bu Darni orang nggak sejaman sama Yesaya. Aku tanya. Seandainya Bu Darni, Mikana, teman-teman lu Agatha ketemu itu sama Yesaya, wah disepong gitu. Kenapa agama Kristen? Bayang nggak Yesaya lagi telanjang jalan-jalan sebagai seorang nabi pemberian Tuhan ketemu sama Agatha coba. Coba minum obat dulu. Yang paling pintar Obatnya. di dunia. Nggak kebayang gue ya Allah. Masa Nabi disuruh telanjang bulat sama Tuhan ini macam apa? Itu kan fitnah kalian. Setelah Yesaya disuruh telanjang bulat, Tuhannya turun sendiri telanjangin dirinya sendiri. Itu bukan fitnah. Gue bilang ajaran kata jalan Bang, setan. Bang, teleponin RSJ, Bang. Ada pasien. Bayang nggak? Ini Tuhan kok kelakuan Halo, Tuhan itu rumah aneh banget sakit tau nggak kita? jiwa. Ini ada pasien dengan inisial Uni Rifa 01, Pak. Tolong dijemput, Pak. Nih Tuhan kelakuan ngadi-ngadi ya. Kita Waktu itu masih disuruh jadi roh gitu ya. berkhidmat. Dia suruh orang lain telanjang gitu ya. Terus Tuhan ngadi-ngadi ya. Masa pesundal suruh nikahi ya sama Nabi ya. Giliran jadi manusia, dia yang dicium sama pesundal kakinya. Dia pula yang menelanjangi dirinya. Nih Tuhan ngadi-ngadi ya. Makanya gue bilang kalian tuh punya masa setan tau gak sih? Mana ada ajaran Tuhan suruh telanjang. Tengok orang Islam. Astagfirullah. Lihat. Agama Islam itu begini, ketika ada yang menyelewengkan ajaran Abrahamik dengan bersawaf tak berbusana, Islam hadir memerintahkan orang tawaf Ini harus dia menggunakan lagi pakaian kejam, Pak. ihram. Gitu. Nah, ada remnya, Pak. Ini Iya, Pak. enggak. Gimana Ini segera, coba Pak, ya. masa Tuhan nyuruh Iya, dia iya, saya iya. telanjang? Gua gak Ambulan, kebayang Pak, kalau ya. Agatha Ambulan hidup double sejam kabin, dengan Pak, ya. saya. Ambulan Panggil lihat di- saya ya kan. Aduh, Lagi game, ambon Nabi nggak? yang diurapi itu Nggak, nggak pakai ini lagi koteka, kita nggak jubah ambon. Ya udah, Agatha. lanjut, Tony. Sama Bu Darni, sama Yuni dikejar nggak tuh? Coba 3 tahun loh jalan-jalan Orang paling kampung-kampung pintar ya kan di agamanya, saya kan agama tergondal-gandul lewat Ambon depan nggak? rumah Yuni. Coba Siapa Google. tuh? Nabi nggak pakai baju Coba Google. lewat dikejar rumah Yuni. Peraih Nobel terbanyak orang agama apa? Ambon Tuhan nggak? ada aja Nggak, kerjanya. Ambon, lanjut. Pas jadi roh Lanjut, nyuruh ya nabinya udah. telanjang. Pas jadi Nah, capek dia. pas Coba jadi Google. manusia dia capek yang dia. telanjangin dirinya ada aja Google. Tuhan lu ada aja lu ciper Yang paling pintar di dunia ini. Agama Kristen. Lanjut. Nih, kasihan nih. Udah. Ya, Coba Google. akhirnya mute ya. Alhamdulillah. Kenapa nggak bisa Lanjut, jawab? lanjut, Itu Tuhan kenapa lanjut. nyuruh Yesaya telanjang? Pernah Tuhan lu nggak kenapa itu Rifa nyuruh Hosea ada- nikahin Rifa, pesundal woy. itu? Tuhan woi. Tuhan Peraih medali emas Olimpiade itu agama apa? Coba Google. Tuhan cukur bulu. Tuhannya juga suka ini cukur bulu pahau nih. Ada jalan Lanjut. kok gini-gini Udah, amat ya. gitu aja, gitu Giliran aja. Tuhan jadi manusia aja dia yang nelanjangin dirinya. Karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan anaknya yang kudus untuk Coba ditelanjangi. Ya Google. elah Tuhan, nggak cukup nabinya suruh telanjang, anak kandungnya juga ditelanjangin. Tuhan Peraih ngadi-ngadi. medali Olimpiade Ternyata anaknya terbana. adalah dia sendiri. Apa? Coba Google. Katanya gini, anakku adalah Minta diriku. tolong katanya. Ada aja dia Minta tolong saya. Google. Minta tolong Tuhan lu yang nggak tertolong itulah.
Lu bisa nggak minta tolong sama Tuhan lu yang nggak tertolong itu? Jangan minta tolong sama kita lu. Kalau kita mah gampang, hidup kita mah enak diatur. Itu Bisa pintar-pintar. secara enak sama saya. Apa bisa pintar-pintar? Pintar-pintar. Apa pintar-pintar? Lu pintar kayak gini nyembah manusia pintar. Ayo adu pintar yuk. Agama mana? Apaan adu pintar kayak gini aja adu pintar. Kalau pintar lu nggak nyembah manusia, semonyet-monyetnya monyet nggak pernah nyembah monyet. Juara matematika olimpiade sih. Pintar matematika olimpiade kiamat tuh S2 matematika katanya 1 tambah 1 tambah 1 aja berapa? Iya. Oke, 1 tambah 1 berapa? Sanggup nggak? 1 tambah 1 berapa? Sanggup nggak? Yaudah, ayo matematika. 1 tambah 1 berapa? Iya, Anakku. juara. FPJM. Juara dulu, 1 tambah 1 adik. tambah 1 berapa? Nggak gitu. Anakku FPJM. 1 tambah 1 tambah 1 berapa anakku? Enggak, Suruh dulu. ini unik. Apa Juara FPGM juga Olimpiade kayak baru gini loh. ngomong. Yang lu bilang peraih Nobel itu orang Kristen, ketika mereka pidato meraih Nobelnya, mereka nggak pernah berterima kasih kepada Yesus, nggak pernah bawa-bawa Yesus. Peraih Nobel itu ateis. Pin, tunjukin dong Pin data tentang peraih Nobel Oten Paus yang mencabuli anak kecil itu Pin. Kemarin PBB udah Waduh. rilis. Peraih Nobel yang cabulin anak Pin, ada Pin. Si itu Pin, si Pelo Pin, Pastor Pelo yang udah diberhentikan dapat sanksi dari Vatikan Pin. Waduh, peraih Nobel lu bawa-bawa. Pernah nggak? Sekalinya peduli Kalian Nobel, juara peraih Nobel dari matematika. Kristen, toto nyambulin anak. Nggak di olimpiade matematika. Indonesia Bisik lu, gue lagi lihat Olimpiade data tuh. Itu Pin, namanya tuh si Belo apa gitu. Aku ngeliat Peraih laptopnya Nobel rusak, yang Nik. cabulin anak di Vatikan Pin. Sok-sokan. Peraih Nobel kita bahas dulu ah. Ini orang. Baca pikiran Tuhan kamu. Kita lagi bahas peraih Nobel, bawel. Ini bukti nih, nggak penting peraih Nobel. Kalau otaknya celangkangan. Tunggu si Kelvin lagi buka data, diem nih. Gimana coba? Bagian nge-mute-nya si Melanie aja Uni Oh, iya, udah. aja diskusi. Ya, peraih Jangan kerja, Nobel Mel. katanya. Peraih Nobel yang Oten aja ketahuannya boleh no. Apaan lu peraih Nobel cerita peraih Nobel sama kita. Ada Pin datanya Pin? Juara. Laptopnya lagi Pin. masih servis lagi masih servis ini. Yaudah biar Uni yang buka datanya sip. Ntar. Pernah nggak kalian juara olimpiade fisika? Ya, diem lu. Tahun. Nggak pernah tuh gue lihat. Nggak ada para juara-juara Olimpiade, juara-juara apa Nggak Nobel sanggup. gitu. Nggak ada Makanya yang gua berterima bilang, kasih kepada Yesus gimana ketika kalian pidato. mau membaca pikiran Tuhan? Kalian udah bikin kebaca, sepeda lihat. nggak bisa. Nggak ada yang berterima kasih kepada Yesus. Diem lu nih peraih Nggak Nobel ada lu yang nih berterima makan nih kasih peraih sama Nobel lu. Yesus. Percaya sama gua. Peraih Nobel lu makan Orang-orang nih peraih menjadi Nobel lu. pintar ketika mereka meninggalkan Kristen. Kata siapa? Lihat tuh agamanya. Lihat itu nggak sekuler. biografinya? Nih Itu peraih negara Nobel lu nih sekuler, makan nih. Uskup Belo peraih Nobel perdamaian dituduh mencabuli anak Kan laki-laki. Ini dituduh. uskup lu nih. Kan dituduh. Udah ada tindakan dari Vatikan, udah ada. Nih Timur Leste. Nggak bisa Nih. membedakan ya? Udah ada. Tersangka sama Vatikan udah tertuduh. ambil alih. Peraih Bisa Nobel nggak Uskup bedakan? Belo dari Timur Leste dituduh lecehkan bocah laki-laki. Mari kita lihat. Kayak gini buat Seorang Anda. uskup di Timur Leste, peraih Nobel perdamaian Carlos Felipe Ximenes Belo dituding melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak laki-laki. Salah satu korban Paulo bukan nama sebenarnya menceritakan pengalamannya kepada media Belanda. Meski lalu kini sudah berusia 40 santri-santri tahun, dia masih ingat bisa betul kejadian yang bahwa menimpanya saat itu berumur siapa? sekitar 15 tahun. Kristen. Kita lihat bagaimana Kristen. tindakan PBB ya. Setiap tahun Paus ada Kristen. Vatikan melakukan tindakan apa? Mari kita lihat. Setiap tahun. Lihat ini. Orang Kristen juara Kita matematika. lihat katanya peraih Nobel. Cabul bukan di kasus depan. pertama. Uskup Ximenes Belo memperkodok remaja laki. Komite Nobel Mambeso. Nobel makan tuh Nobel. Makan tuh Nobel Oten. Setiap tahun. Selangkangan juga ini Juara tusbol. Kasihan anak-anak Olimpiade, kecil tuh. orang Kristen. Tak apa lah korbannya. Kalau emang tuan kenapa itu? Tusbol anak kecil justru Kita banyak balas, dari Pak. Oten. Kita balas. Dasar lu. Orang Kristen. Di- Makan tuh di peraih Nobel. Italia Woi, juga peraih ada Nobel. santriwati dihamilin Peraih ada Nobel. beberapa orang tuh ditangkap Katanya polisi peraih tuh. Nobel, gimana, Di? Nah, itu gimana tuh sampai hamil Apaan nih? semua Kita tuh. bahas peraih Nobel. Juara Gimana peraih Nobel tadi? Gimana? Tuh. Doyan tuh, dari Tuhan lu tuh, peraih Nobel diurapi Roh Kudus tuh. Juara Apa itu semua Olimpiade depan belakang? fisika Ada nggak? orang Kristen. Gua tanya, kenapa seluruh gereja Orang- Katolik orang rata-rata Kristen itu yang jadi juara korban tuh anak setiap kecil? Kenapa harus anak Setiap kecil? tahun juara. Kenapa nggak biar rawatinya Dia tahu aja yang masih juara. virgin? Gua tanya. Woi, Mencabuli anak laki-laki. kenapa harus anak Juara kecil Nobel muridnya fisika. enak gitu? Kenapa Juara nggak? Nobel matematika. Emang Orang di kalian Kristen nggak tuh. ada. Pintar-pintar Lalu- Tuhan. Kenapa? Itu Lu cari aja pondok Aduh, pesantrennya korbannya ribuan kayak di hotel. Serius, kita kalah banyak kalian ratus ribu kalian.
Ya kalian ratusan ribu. Nggak kesusul, Setiap negara nggak kesusul, lagi kalian. serius. Blender semua itu. Pelakunya Juara ratusan matematika dari tahun ke Olimpiade tahun setiap tahun kelakuannya. orang Kristen. Mana ada di pondok Juara pesantren di Arab Olimpiade. Saudi korban berjatuh ribuan, pelakunya Ya, yang Ustad. penting Mana ya, ada? Juara itu yang Olimpiade juara-juara setiap itu tahun pantatnya udah nggak aman Epic Game. Pantatnya nggak aman itu. Disuruh dulu ngitung matematika. Awal lagi. Oke, ayo berhitung yuk, berhitung yuk, yuk berhitung yuk. Rahasia Tuhan. Gimana caranya lu Gimana ngitung? mau? Gimana caranya lu ngitung ketika pantat lu lagi di bor gitu? Gimana caranya? Lah fisika itu juara terus ya. Anak-anak Tuhan tuh pintar-pintar selalu juara. Anak Tuhan pintar-pintar. Gitu, karena cara pengajarannya, Ngitung cara satu tambah satu pengajarannya tambah satu aja jadi tahun, satu. Olimpiade fisika, siapa yang juara? Bisa fisika. Nih, yuk, Masa nggak berhitung pernah yuk. sekalipun menang? Ah, apa sih ini orang nih? Lah, Yuk, mereka dari negara Kasih tahu sekuler gua, loh. kapan kalian Kasian menang lu. Olimpiade fisika? yuk, Nggak ya ada, udah coba ini berapa? kasih satu. Kalau misalnya ada satu dari negara Kristen ngirim Olimpiade menang, gua kasih 1 juta. Kalau ada, Woi, Kasih tahu gua, siapa? kasih juta. tahu gua, kalian Ini pernah orang juara cancok. Olimpiade. Ini berapa nih? Al-Khwarizmi, Al-Jabar tuh juara Olimpiade. Sekarang berapa? Oke, Kelvin ini berapa terakhir Pin? ya, terakhir Pin. sebutkan. 1 tambah 1 tambah 1 berapa Pin? Uni Rifa. Nah, itu sama dengan Juara kemudian Rifa. bapak. Satu produk Ini bikinan anak kalian, Tuhan nih. coba. Anak Uni Tuhan Rifa. ngitungnya Woi, gini coy. Kalau Satu. mau pintar, Uni. Allah Bapa, Tuhan. Putra, Roh Kudus satu. Ini Satu pinter aja banget kecil, Bang. matematikanya. Gitu aja kok ribet. Ini matematikanya pinter banget. 1 tambah 1 tambah 1. Ketuhanan itu bukan jumlah. Olimpiade. Pinter lu pinter. Fisika, kimia. Oke, Kamu sebutkan anak orang satu produk Kristen. bikinan kalian. Bukan. Itu ateis. Jangan ketawa diaku, jangan ini. Kenapa suka jiplak-jiplak ini? Uni. Bukan. Olimpiade Sebutkan Bukan, satu nggak ada, barang nggak ada. bikinan kalian yang otentik selain kencing onta. Apa? Nggak ada. Nggak ada, bro. Baju gamis. Nggak ada, itu pun dari Itu yang Cina. dipakai sama Tuhan lu. Hijab. Ya, Nggak ada, baju yang nggak dipakai ada. sama Hijab. Tuhan lu yang lu Nggak ada. gantung. Celana cingkrang, celana cingkrang. Ya. Ayo, apa lagi? Bisa. Sendal Tuhan lu semua. pakai gamis buatan Arab. Lihat aja kalau Tuhan lu lagi dibikin patungnya. Nggak ada. Pasti Tuhan nyari lu pakai gamis, buatan mana ada Arab. nyari baju jas. Emang ada Tuhan lu pakai jas. Ayo. Kasih kan. Menang. Juara. Coba Gua kasih tahu ya. coba produksi orang Kristen selain kondom apa? Gua kasih tahu ya. Nggak, Selain kondom, coba. Banyak, bro. Hampir semua dari ujung Bokep. kepala Coba, sampai coba, ujung coba. kaki itu yang bikin orang Coba kondom. Pak Kores, Viagra, tunjukkan film Pak Kores. porno, apalagi, Juara apalagi. ini Pak Kores, juara judi slot siapa Pak Kores di dunia? nggak pernah juara fisika dari Juara kalian. judi slot siapa di Mereka dunia? bisa Tuhan lu kalau dibikin patungnya nggak ada pakai dasi. Tunjukin satu orang Kristen Kenapa yang juara orang Kristen fisika. selalu juara fisika? Mana Gua tanya, siapa namanya? kenapa? Siapa namanya? Loh, Gua banyak itu kan bilang aja. 10, gua itu Mana namanya? Sebutin. Sandy. 2, Sandy. 3, Juara Kristen. 4, Iya, mana? 5, Masih 6, tahu gua. 8, 9, Pertanyaan lu apa? 10. Pertanyaan apa? Tunjukin satu orang Kristen yang jadi juara fisika yang lu bilang siapa namanya? Lu banyak. Google aja. Mana satu? Nggak pernah. 2, Oh. 3, Lah, Sandy. Empat. Sandy. Siapa? Lima. Sandy temennya SpongeBob. Ya, coba. Sandy. Coba tunjukin. Coba tunjukin kalau Sandy itu Kristen. Coba. Sandy Sandy teman SpongeBob. Ketika dia pidato juara pertama, coba tunjukin kalau dia itu Sandy itu ahli fisika loh, Pin. Dia Bahkan- bikin rumah di Bikini Bottom. Orang Papua bisa juara Olimpiade. Sandy Chicks. Orang Sandy Papua Chicks. bisa juara Olimpiade. Karena dibimbing Profesor Si Yohanes. Sandy temennya SpongeBob. Dia ahli fisika, Pin. Dia bikin rumah di Bikini Bottom. Di antara temennya SpongeBob yang paling pintar tuh dia, Pin. Emang Kristen dia, Pin. Lu lihat itu. Iya, tapi ini Profesor Yohanes. pesawat Olimpiade jangan minta ke negara Islam dong. Lah, siapa yang juara kalian? Siapa? Iya, maksudnya jangan sekolah di negara Islam gitu loh. Bisa nggak? Yang mana? Emang negara Islam apa aja? Negara Islam apa aja? Indonesia. Aku mau tahu negara Islam apa aja? Indonesia. Indonesia negara Indonesia bodoh itu Pancasila bukan negara Islam. Lah Coba tadi tapi siapa yang dari Papua? Siapa yang dari Papua? Goblok. Belok. Marah dia, emosi dia. Siapa juaranya orang Kristen dari mana? Dari Papua, dari Ini Papua ya. Indonesia bukan negara Islam. Iya dari Kok Papua. Itu goblok? dari Papua Lah, agamanya lu bisa apa? di penjara, Agamanya? Bos. Agamanya apa? Indonesia negara Itu Islam. yang dari Lu Papua ngawur. agamanya apa? Lah, lu ngawur. Yang dari Papua agamanya apa tadi lu bilang? Kristen. Kristen Lu bisa di katanya. penjara, Bos. Ngomong Indonesia negara Tadi Islam. lu bilang katanya Lu orang bisa di Kristen. penjara. Burundi agamanya apa?
Katanya Lu bisa dari Kristen dipenjara. tadi. Kok emosi? Hati-hati lu ngomong Indonesia Enggak, negara gue Islam. berani kok, gue Lu bisa berani. dipenjara, Gua Bos. Berani Hati-hati gue. kalau ngomong. Berani. Jangankan Lah, penjara, lu mau. mati aja gue sambut. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya hati-hati. Sini, lu sini ngomong. penjaranya, Siapa sini tahu ada yang penjaranya. rekam ya. Sini Ya, penjaranya. hati-hati. Masa guys, Sejak kapan? guys, Sini penjara. dengar guys. Sejak kapan? Masa si Sandy Oten, sekalian si Patrick tuh Oten. Sini. Katanya kan lu orang Patrick Papua badannya tadi. kayak Lu orang salib. Papua, Negara orang Islam. Kristen. Gua Lu orang tanya, Papua, orang Kristen. kapan Indonesia disebut negara Islam kan? Dari merdeka. Lah itu mana ada negara Islam? Dari Indonesia? zaman merdeka. Indonesia negara. Presiden ada yang Kristen nggak presiden? Sejak kapan? Ada yang Kristen nggak presiden? Makanya di Tangerang Ada yang Kristen sering ada nggak ini presiden? nggak? Makanya aduh kasihan gua. Ada yang Kristen nggak dari presiden? Yang jadi presiden ada Kristen nggak? Sejak kapan? Loh, apakah ini Apa, Indonesia apa, negara apa, Islam? apa? Ya Apa? enggak. Iya, Islam. Jadi kebanggaan lu cuma Negara Indonesia. Islam. Iya, Iya, kebanggaan negara cuma Islam. itu doang. Enggak, tadi balik lagi Juara dong yang tadi dari Olimpiade. Papua itu loh. Dari Katanya mana? yang Kristen tadi siapa? Sandy orang Kristen gitu. Ya, banyak orang Dia Papua terbang dibuat tuh ke juara Olimpiadenya. Olimpiade gara-gara Dia terbang ke profesional. Olimpiadenya itu yang biayain siapa yang biayain? Ketika dia terbang ke Olimpiadenya, yang biayain siapa? Halo. Ini temannya Patrick, Pin. Lu Google aja. Profesor Hannes membuat 10 orang Papua terbodoh menjadi juara Olimpiade. Lu Google. Mantap ya. Dia Sanggup nggak kalian? terbangnya jangan dari Sanggup duit nggak kalian negara kayak gitu? Islam dong. Lah sanggup nggak kalian kayak gitu? Terbangnya jangan dari duit negara Islam. Lah, Dari negara orang Islam Kristen, mana? dari gereja lah. Sebutkan negara Islam gue tanya. Indonesia. Mana Ya ada itu negara Islam? si Fisika itu. Dengar. Jem. Jangan dengar lu ya. Si Sandy itu kalau dia tahu 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 1. Waduh, Namanya kacau pacar hidupnya nggak itu. pakai HP. 1 tambah 1 ala Bapa ala Roh Kudus sama ala Anak jadi 1. Aduh, Unik gila itu orang. coba. Bukan Unik. pacarnya. Pancasila Ini pertama parah unik. banget. Apakah Bang, ketuhanan boleh tanya nggak, Bang? Ketuhanan yang Maha Esa. Oh, bukan Maha Tritunggal. Bukan. Oh, negara Islam kalau gitu. Negara Islam. Negara Islam kalau gitu. Enggak ada, bukan negara pagan. Negara kita kan bukan negara pagan. Tritunggal nggak diakui di Indonesia. Kacau. Kecuali Mikana tuh. Mikana Kacau, percaya kacau, ada satu coklat, manusia. martabak lu ngomong martabak kata coklat. Mana ada? Lihat Pancasila martabaknya. Ketuhanan yang Maha Bang, Esa. bang, boleh Nanya. tanya nggak, Bawa Bang? si Sandy temannya Patrick lagi lu. Jadi kau cuma menghujat. Apa sih ini? Kok menghujat Bang, dibilang bang, gua? boleh tanya nggak, Bang? Ya kacau Ya, silakan. menghujat. Aduh. Nah, Oh, gua menghujat, saya gua mau ngasih. tanya buat Bang Hanzo sama Bang Vivi Game. Konsep kekal secara akal itu apa? Gak usah bawa dalil agama. Kekal secara akal itu apa? Kekal ya. Kekal Jangan itu- bawa dalil agama. Kekal itu apa aja dulu? Oke, kekal itu abadi, Bang. Itu pernah mati di mereka. Tuannya kekal tapi pernah mati. Karena upah dosa ialah maut. Tuhan nggak Benerin dia. Dibenerin dia. mencela, benar. Maaf Bang, jangan Jadi, bawa jangan dalil mencela-mencela. secara agama Bang. Secara akal dulu. Kekal itu apa maksudnya? Ya. Abadi kan? Secara saya katakan tadi kan udah. Ya, kekal itu kan kalau orang Kenapa? sehat nih Poin kekal pertanyaanmu. abadi nih. Kalau Oten kekal mati duluan baru kekal. Upah dosa ialah maut. Gue kasih tahu kalau tidak ada Tuannya kekal tapi mati. Dia nggak mau dalil. Tuannya kekal Tadi baru Bang. dilahirin. Aduh. kami semua mati. Dia nggak mau dalil, Bang. Udah lu ditanyain tuh kekal apa definisinya? Oke, kekal itu Ya. kuldi. Murni? Kuldi. Kuldi? Iya. Apa itu kuldi? Lah, kamu agama apa sih? Nggak tahu kuldi? Lah. Kata saya kan dalil secara akal, bukan secara agama. Oh, iya. Iya, abadi. Terus apa lagi? Abadi itu Tuhan itu apa? abadi, tapi mati Abadi. dulu. Nggak ke sana dia tanyanya. Coba. Abadi itu apa Bang? maut. Abadi itu ya selama-lamanya. Abadi itu pernah mati 3 hari bangkit. Apa sih Tapi kan bangkit. Emang iya Tuhan lo kayak gitu. Katanya kan kekal. Akulah Alfa dan Omega. Aku telah ada sebelum Abraham ada. Tahu-tahu ditanyain di mana Bang? Abang pernah ada? Nggak pernah ada. Aduh, kasihan Uni ini. Tapi kekal itu secara akal adalah Kau nih di mana sih? Akulah Alfa dan Omega. Kasihan kali sih. Aku telah ada sebelum Abraham ada. Emang Abang pernah ada di mana? Di lutut Bapak. Sama kayak anak gue datang. Aku telah ada sebelum ibu lahir. Di mana kamu nak? Di lutut Bapak. Atas nama Uniripa. Ya, ini obatnya kehabisan kayaknya. Tolong dikirim ya. Kehabisan obat. Antidepresan Lagi 1 seru-seruan nih. ampul ya. Hanzo kan lagi bilang tadi tuannya kekal. Kekal menurut Hanzo itu harus mati dulu, baru namanya kekal. Pertama dilahirin dulu.
Habis itu Santai ditusbol lah. masih Romawi. Habis itu hidup lagi, baru kekal. Itu untuk membuktikan bahwa dia itu memang Lorenzo. kekal. Yesus kekal Kalau nggak menurut kalau lu? dia bilang, "Uni kekal nggak?" Kekal. Yaudah, Buktinya Yesus mana? kekal nggak? Nggak bisa Yesus bukti. kekal nggak? Yesus Yaudah, kekal. Yesus kekal nggak? Iya, kekal. Buktinya dia Nah, apa membuktikan arti kekal? gitu loh. Pernah mati? Kan? Enggak, pernah mati itu adalah salah satu bukti bahwa dia itu kekal. Paham nggak? Oh, berarti manusia kekal dong. Karena nanti kita mati terus bangkit lagi gitu. Gimana? Iya. Jadi kita kalau seandainya Kita- manusia mati terus bangkit lagi maka kekal. Kekal. Jobi Kudus yang dari kita Kekalnya mati itu di mana kekal. dulu? Bedakan yang roh sama Kekal di- dagingnya. Lebih kekal di mending neraka. Enok sama Elia lah nggak pernah mati. Nggak Apaan bisa sih lu bedakan anjing? roh sama dagingnya. Kekal Gue di tanya, neraka. lebih kekal Aduh. mana? Pak Yesus Semua itu atau kekal. Enok? Jawab. Semua itu Nggak kekal. bisa bedakan roh sama dagingnya. Emang siapa yang mati yang pakai roh? Si Enok emang mati? Makanya saya bilang saya ulangin ya. Lu. Upah Gue tanya, ialah maut. Tuhan lu yang mana? Yang rohnya yang dagingnya? Gue tanya. Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia. Iya, Tuhan lu yang mana? Yesus yang mana? Sebutin. Jangan Yesus itu mencela-mencela. adalah gitu. Coba. Lu tanya, Yesus itu udah terbagi-bagi. kabur tuh, Rohnya udah doang yang kabur, Yesus, yang dagingnya tanya. bukan Yesus gitu. Hei, Nanya Yesus satu itu yang doang, mana? Yesusnya roh Yesus. doang. Atau anak manusia yang sama kelamin-kelaminnya itu? Jawab, yang mana yang Yesus? Lah yang mati digantung tiang salib Tuhan Nah, Yesus. itu Tuhan bukan? Iya Tuhan. Ya udah, Tuhan lu mati-mati, bukan kekal. Loh, dia PA. kan bangkit. Sorry bos. Matinya yang kita bahas. Lah, Kekal dia katanya kan nggak pernah mati. bangkit. Tiba-tiba Tuhan lu mati terus bangkit. Tuhan, Apaan saya sih lu? maut. Gue juga nanti mati bakalan bangkit lagi dalam Islam. Tuhan. Lu lihat aja tuh Henok nggak pernah tapi mati, nggak pernah bangkitnya di bangkit. neraka. Kekal itu baru dibilang kekal tuh. Lebih hebat daripada Bangkitnya Tuhan di lu tuh. neraka. Elia tuh nggak pernah mati. Bahkan Elia berjumpa lu sama Tuhan lu tuh. Kalau ada yang bilang aku sudah ada sebelum Abraham ada, yang lebih berhak bicara seperti itu Elia. Elia Tuh, tuh ada tamu tuh, ada ketika tamu zaman tuh. Yesus aja jumpa sama Yesus Siapa dia tuh? nggak tahu lu. Masa kekal mati apaan sih lu? Ih. Dada jadi hotel. Ada tertulis. Upah Apa dosa tertulis? maut. Hah? Jadi Tuhan kalau mau menembus dosa manusia, ya dengan kematian. Yang nyuruh siapa? Sebab ada tertulis. Iya, yang nyuruh siapa? Nah sebab ada tertulis. Mana? Omongan Tuhan sendiri. Mana? Buka aja upah dosa ialah maut. Aku buka. Mana? ayatnya. Aku buka. Mana yang bilang siapa? Kalau seandainya Tuhan mau menebus dosa harus mati dulu. Buktinya di dalam perjanjian lama emang mati dulu orang-orang. Ialah maut. Jadi Kenapa sih bagaimana- Maria Magdalena nggak dimatiin dulu dia ketika dia diampuni sama Tuhan lu? Siapa yang mati waktu itu? Dosanya yang telah banyak ini telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Siapa yang dimatiin? Waktu Maria Magdalena diampuni sama Tuhan lu. Tidak ada kematian Tuhan Yesus. Eh, Tidak tergenapi. Waktu upah Maria dosa Magdalena maut. pesundal itu yang diselamatin sama Tuhan. Tuhan lu seneng banget sama pesundal, serius. Gak ada yang dibunuhin pesundal. Gue tanya, ketika Tuhan lu menyelamatkan si Maria Magdalena, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Darah siapa yang tertumpah? Jadi menurutmu Tuhan itu hanya untuk orang Ditanya apa, jawabnya apa? Katanya upah dosa adalah maut. Kalau ada orang berdosa harus maut dulu. Itu si perempuan sundal si Maria Magdalena, ketika dia diampuni, darah siapa yang tertumpah? Darah cicak. Apa? Ketika Maria Magdalena diampuni sama Tuhan, lu darah siapa yang tertumpah? Katanya upah dosa adalah maut. Gimana sih lu? Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Kapan belum digantung dia? Itu penggenapan dari Penggenapan dia belum digantung, kok udah digenapi apa-apaan sih lu? Si Maria Magdalena udah diampuni sebelum Yesus mau digantung. Lah, itu penggenapan. Penggenapan apa? Aku ulangin ya, upah dosa ialah maut. Penggenapan Jadi, apa? Upah dosa ialah maut. Ya mana upah dosa adalah maut itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Perjanjian baru? Ah, itu bukan nubuatan. Nubuatannya mana yang digenapi? Gini loh. Loh, Aku kasih tahu, semua yang tertulis Kasih tahu di lagi. kitab, kalau tidak digenapi atau tidak dilakukan, yang itu digenapi tidak benar, apa? tidak Yang digenapi benar. apa? Tidak benar. Jadi Yang digenapi ini apa sih? lah, upah dosa ialah maut. Itu perkataan Tuhan. Itu Jadi kalau Tuhan nubuatan atau gentle penggenapan? dengan- Sebentar, kalau Tuhan gentle dengan kata-katanya. Yang bilang upah dosa adalah maut. Sekarang gua tanya, Henok berdosa nggak? Berdosa, saya juga berdosa. Kenapa dia nggak mati? Loh, nanti mati. Mana kapan? Kapan dibilang dia pernah mati? Mana gue tahu dia kapan mati. Tapi kan pasti mati. Lu mana ada Ya, dia dibilang siapa mati? di dunia yang hidup- Mana tunjukin kalau Henok bakalan mati mana? Tunjukin kalau Henok itu bakalan mati. Ya karena dia manusia. Mana ada manusia yang hidup selamanya? Mana? Kalau si Henok bakalan mati? Karena dia manusia. Tuhan lu yang udah mati, iya ada di abad pertama mati dia. Kalau si Henok kapan mati? Nomor urut berapa, Bu? Woi, Jadi, Henok loh sama kayak bapaknya jadi Yesus nggak pernah ulang mati. ya. Di Alkitab itu tertulis. Upah dosa ya ialah kitab maut. di kitab. Kalau Gua tanya,
Main celana Henok itu kapan mati? tidak Ini ada orang dari tadi penebusan. 3 pertanyaan nggak dijawab mulu. Ini orang nih Karena dia ngomong jomblo. aja yang fisika lah dia Dia bawa. mati. Ditanya 1 tambah 1 tambah 1 nggak bisa jawab. Loh, Loh. juara Olimpiade. Bertanya, Lah, ulang ya, tanya ulang lagi. ya. Dengar. Bertanya lu. Upah Nggak dosa mau, adalah jangan. maut. Fisika Apakah setiap Henok tahun. berdosa? Kemarin, kok bahas lagi? Mau bahas Apakah lagi? Bunda Maria berdosa? Kok mau bahas lagi? Bunda Maria berdosa nggak? Gimana? Bunda Maria berdosa nggak? Loh, kalau masalah berdosa atau nggak berdosa itu Tuhan tahu. Mulai jawabnya, mulai terbata-bata lidahnya. Pandai-pandainya kau bilang, upah dosa adalah maut. Bunda Maria berdosa nggak? Upah Ada dosa aja lu. adalah maut. Iya, Bunda Maria berdosa nggak? Untuk menggenapi. Mamanya Yesus berdosa nggak sih? Yesus harus mati. Iya, mamanya Yesus berdosa nggak? Karena kalau Berarti tidak Yesus ada berdosa dong karena dia mati. Tidak ada penggenapan. Ya udah, kalau gitu Yesus berdosa ya karena dia udah mati. Lo kan bangkit lagi. Dia mati karena apa? Iya, berarti dia berdosa dong karena upah dosa adalah maut. Berarti yang mati itu berdosa Siapa dong. di sini yang mau mati demi orang lain? Loh, Tuhan gue tanya, Yesus tuh keren. Yesus Mati itu demi berdosa kan manusia. karena dia mati? Lah, Aku kasih tahu ya. aku kasih tahu. Ini, kalau misalnya tidak ada penggenapan itu iblis menang. Iya, berarti Iblis Yesus lu bersuka cita. berdosa karena dia Tapi mati. Upah dosa Tuhan adalah maut. tidak Mau. Iya, Manusia iya. dibakar oleh iblis. Nah, sekarang Bunda Maria nih. Mati Gue mau tanya dikasih mamanya nih iblis sebagai hak oleh seorang iblis wanita nih gue sama nanya. Mamanya Tuhan berdosa atau enggak? Sekarang saya tanya. Sekarang lagi dibawa-bawa. Berdosa enggak kan Tuhan? Mamanya Yang Tuhan pasti, dosa enggak? Upah dosa ialah maut. Dia. Itu gua tahu. Ini ngomong sama boneka, gue mendingan gue ngomong sama boneka Caki serius. Gua bahas. Udah turun dulu dari tadi ngomong aja. Ini bah, ini Ya, gantian. aku aja. Siapa? Atau kebenaran. Ini Oten apa Islam? Lupa ya. Oke. Teruskan. Nah, sekarang tanya, upah dosa adalah maut, betul? Maut, dosa adalah maut. Maut itu maksudnya di mana dalam neraka, bukan maut. Maksudnya itu mati di dalam jasmani. Nirba, walajarin itu ya. Coba dalilnya mana? Upah dosa adalah maut, mati. Maksudnya mati itu di dalam kekekalan, bukan maut. Iya, Maksudnya dalilnya mana? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Bagi dalil nanti kamu berdalil lagi. Makanya enggak usah. Ditanya dalil. Soalnya Ini temen lu Pak. bilang tuh mati itu mati jasmani. Mana mati rohani? Kami di dalam kekristenan. Ya maut. elah ditanya apa Mati, jawabnya apa? mati yang kekal itu di dalam neraka. Maut. Ditanya apa jawabnya apa? Itu sudah mati, dijawab. mati rohani itu Mau dalilnya percaya mana? nggak percaya, udah. Itu jawaban Apaan sih ini? sebagai orang Kristen. Kalau Anda tidak percaya Ini karena lawan Iya, Al Hayat aja Uni. gitu. Biar enak. Gitu Mau nggak? pembahasannya gitu. Gitu. Cara bermain dengan Uni Riba begini. Apa sih bermain? Siapa yang main sama lu? Gua tanya. Tunjukin dalilnya. Tunjukkan dalilnya di mana Islam mengatakan Allah berkuasa. Di mana? Huwaladzi khalaqalakum ma sab'a samawat. Itu hadis, bukan di dalam Al-Qur'an PA. Huwaladzi ja'ala lakumul arda firasha wa sama. tunjukkan kuasa. Hadis-hadis lu sok-sokan lu. Mana kuasa Allahmu di dalam Quranmu? Apa kuasa yang dia lakukan? Doraemon lagi hebat daripada Allahmu. Menciptakan Tuhan lu. Oh, mencipta. Bikin Tuhan lu tuh. Mematikan Tuhan lu, menghidupkan Tuhan lu. Itu kuasanya Allah. Tuhan lu ngapain? Gua tanya, Tuhan lu bisa apa? Tuhan lu bisa apa? Keledai aja minjam. Bisa menyelamatkan Menciptakan Uni Riva Tuhan lu. dari neraka. Suruh turun sini. langsung. Tuhan lu suruh turun sini, temuin gua. Menciptakan Tuhan lu. Wah, gitu langsung. Terdiam langsung dia. Menciptakan tuannya Oten sekaligus mencabut nyawanya Tuan Oten, mencabut nyawa mamanya Tuan Oten. Nuh, hebat Tuan gua kan. Tuan lu bisa ngapain? Nyabut nyawa mamanya. Apaan lu? Ya, Bang Raka, ada yang mau disampaikan? Enggak, saya dengar aja. Saya juga ketawa-ketawa ini dengar nih Bang ngomong. Bang Raka, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju Bang Raka, maju Bang Raka, capek aku mau sarapan dulu Bang Raka. Hubungin dia semua. Dok. Oh, itu ada Bang Istar itu. Iya, Pak jagoan Istar. kita ini. Ya, jagoan. Silakan. Gimana kiamat? Udah mencret lagi? Silakan lanjut. Ini istirahat dulu Bang Raka, dia lagi makan. Sekarang dan Abang ya, tafadol. Ini sih kebenaran. Kalau mau diskusi, silakan diskusi. Ini kan bertanya, kalau enggak boleh jawab, jangan di-kick lah. Katanya Uni Riba apologi penyesat, tapi kok enggak boleh jawab.
Kan simpel jawabannya. Kan Al-Qur'an itu menceritakan tentang Tuhan yang benar. Ya udah lu sama gua aja. Nah, Bang Kores maju. Siapa semua sekali jawab tidak apa-apa lah. Lu aja udah berempat dalam diri lu kan? Siapa semua lah, panggil Zuma sekali. Lu udah jawab. berempat lu udah berempat. Gua di sini lawan Roh Kudus, Yesus sama Semua Bapa. sekali. Saya satu orang dia pun tidak apa-apa. Lu berempat. Lu ini ada Roh Kudus, Yesus, Bapa dalam diri lu. Tidak apa-apa, suka-suka lu lah. Memang orang Islam gitu bicaranya. Ini gua 1 lawan 4 ini. Lanjut. Tidak apa-apa. Oke, jadi mau kemana? Kita cari dulu apa cari di dalam beragama nih. Pasti Oke. cari kebenaran kan? Iya, nah kebenarannya Islam sekarang sekarang ya, gue simpel aja pertanyaannya. Kenapa Yesus lu nggak pernah ketawa ketika jadi manusia? itu tidak memberikan suatu keselamatan bagi Anda ketika aku menjawab. Jadi tidak ada gunanya. Lo artinya Tuhan lu depresi. Sekarang benar, oke, Anda sudah mencari. Sekarang aku Kenapa bertanya. Tuhan lu depresi? Anda sudah bertanya. Aku bertanya lagi sekarang. Oke. Ih, goblok ya, nggak mau Bertanya. jawab tapi mau Enggak, balik aja itu ya. enggak. Dasar inilah iblis-iblis ini kayak gini nih. Udah turun lu. Gak bisa jawab. Kaget ya Malah pertanyaan balik Kores tanya. ya? Pertanyaan Kores kaget ya? Aduh, nah sekarang akhir raka sama Hanzo aja pertanyaan supaya si Kelvin. Tuhan lu gak pernah ketawa, depresi Tuhan lu. Tuhannya nggak pernah ketawa katanya. Hidup banyak, Pin. Gimana gak beban hidup? Lahir punya bapak tiri, mau ngelanjutin usaha Kang Mebel. Tahu-tahu hidup susah. Suka sama perempuan juga kagak. Temennya cuma cowok. Mana temennya bego-bego lagi. Sampai gak depresi Ini coba. framing dia di bawah. Main kick nggak sanggup jawab. Dia sendiri nggak jawab tadi. Parah ya, malah dia yang nggak jawab. Inilah iblis-iblis kayak gini nih. loh akhir raka kemana? Pental dia. Ya, maksudnya Kenapa gini dia loh. depresi, Pin? Kenapa? Pertama, hidupnya susah secara finansial, jomblo, nggak punya pasangan. Teman-teman cowoknya pada rebutin, nah dijual lagi sama Yudas. Teman-temannya jahat, Pin, banyak jahat, Pin. Ada yang mengingkari dia sampai ayam berkokok. Padahal dia udah baik-baik loh, Pin. Hidup di dunia yang lagi dijajah tuh, Nah, gua helenisasi. naikin. Tapi diskusinya yang benar ya. Yang Itu mana benar nggak depresi diskusinya. coba, Pin? Dan yang benar Itulah. gimana? Kamu bertanya pun tidak benar. Loh, ya, Oke, pertanyaannya kamu- kan simpel. Ketika menjadi manusia ketawa nggak? Tapi Ketawa nggak kan? benar, soalmu tidak benar. Allah, oke, aku bertanya lagi balik. Aku kembalikan kepadamu. Allahmu kenapa tidak ada anaknya? Oh itu pertanyaan tidak benar, tidak benar itu pertanyaan nggak usah dijawab, tidak benar itu pertanyaannya. Sama juga. Emang Aku sudah tidak bertanya. benar, itu Kenapa tidak pertanyaan benar yang pertanyaannya. benar? Tuhan di perjanjian lama tertawa kok. Itu Tertawa kok Tuhan di ungkapan perjanjian lain, lama. lain ungkapannya. Kenapa Yesus lu ketika jadi manusia nggak ketawa? Ada Kenapa mesti masalah apa membahas dia? tentang ketawa? Itu tidak ada kaitan dengan keselamatan. Kalau tidak pernah tertawa manusia itu depresi. Kalau mau dibicarakan semua Gimana seperti lu itu, mendapatkan baik, keselamatan dari depresi? itu tidak penting bagi iman kami, tidak penting. Gimana lu cara mendapatkan keselamatan ketika orangnya saja depresi ketika hidup? Gimana caranya? Itu narasimu saja, terserah Anda. Lo ketika menjadi manusia, dia menjadi manusia, tidak pernah tertawa. Dia ada masalah dalam mentalnya. Kenapa Anda tidak tanya sekali di mana Yesus tidak berus gigi sekalian? Ngapain gosok gigi? Makanya itu pertanyaanmu sampah, tidak ada gunanya, tidak memberi. Lo ini gue nanya Tuhan lu, masa Tuhan lu Makanya. sampah? Makanya Bukan ketika nanya Yesus- Tuhan lu ketika menjadi manusia itu tertawa, menangis, bersedih, tersenyum gitu. Kenapa dia nggak pernah Udah, tertawa? Kenapa lu tanya lagi? Kalau lu tanya semuanya. Karena isinya hidup Yesus itu hanya marah-marah. Kenapa lu enggak tanya sekalian apa Tuhan Yesus kawin anak? Nggak perlu. Nggak perlu. Ada yang perlu. Soal tertawanya aja, karena tertawa ini melambangkan kedewasaan dalam psikologisnya. Ketika jadi manusia dia tidak mampu menampung psikologisnya, ngapain jadi manusia? Itu Ngapain narasi jadi lu. manusia? Lu sedang menggiring ke arah perkara-perkara yang tidak penting, makanya Anda Islam. Lo tertawa itu penting. Oh, bagi Anda Orang penting. nggak tertawa nggak sehat ya. Tertawa itu membawa Anda ke surga. Iya. Hah? Di mana? Orang ketika masuk surga kan bersuka cita. Bersuka cita itu kan tertawa. Membawa Anda ke surga. Bersuka cita itu kan tertawa. Oh, itu keselamatanmu di dalam tertawa kalau masuk surga dengan ketawa. Iya, betul sekali. Oh, itu terserah Anda itu ibadah Anda, tapi dalam Kristen tidak ada bila kita ketawa. Nah kalau gitu artinya Tuhan lu depresi. Kenapa dari depresi bisa ada keselamatan? Nggak ada itu ajaran seperti itu. Kalau gitu buktikan Yesus tertawa. Tersenyumlah seandainya. Buktikan Yesus tertawa.
Untuk apa membuktikan itu? Apa manfaatnya bagi Anda? Tidak ada Karena kalau tidak ada tertawa sama sekali dalam hidupnya, kalau tidak ada tertawa sama sekali dalam hidupnya, dia depresi. itu tidak Dia berarti itu berarti tidak berarti bila Anda tidak dinyatakan itu tidak berarti dia tidak tertawa. Apa Di semua mana? apa perlu semua dinyatakan apa semua yang dilakukan dalam hidupnya? Loh, gospel kalian 4 loh. Makanya- Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 gospel Makanya kalian di dalam- masih kurang. Masih kurang itu 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes 4 ini loh. Nyatet kisah hidup Yesus masih kurang itu. Mau berapa banyak? Makanya dalam kita mengatakan kalau dinyatakan semua satu isi dunia yang tidak cukup merampung. Memang tertawa itu berapa kitab habis? Yesus tertawa berapa kitab bisa habis? Coba gue tanya, berapa kitab bisa habis kalau soal tertawa? Tidak ada pentingnya tertawa itu di dalam apa Penting, dalam psikologis itu penting. Orang tidak pernah tertawa, dia tanda-tanda tapi itu cara pandang Anda. Kalau gitu Anda buat kita sendiri deh. Anda coba satu di sini, coba. Jujur ya, ini orang-orang di sini. Ada nggak yang nggak ketawa dalam hidupnya? Ada nggak yang ketawa? Ada membawa Anda ke surga. Kalau Anda ketawa itu artinya bahagia, Kalau Anda mau keselamatan di ketawa, dalamnya. silakan aja ke sana supaya Anda dikatakan orang kita. Tidak ada manfaatnya kalau Anda ketawa. Kalau nggak pernah ketawa, lu depresi. Tidak ada keselamatan dalam depresi. Tapi tidak ada maksud keselamatan, tidak membawa Anda ke surga. Artinya lu membenarkan ya, Yesus depresi. Terserah Anda. Iya. Silakan. Kecuali lu bisa membuktikan ada tertawa di dalamnya. Ya depresi itu mau saya balikan kepada Muhammad. Ya buktikan aja kalau Nabi tidak pernah tertawa. Misalkan orang depresi itu mengawini umur 54, mengawini anak 6 tahun itu depresi namanya. Ya salahin Yosef sama Ribkah. Ribkah 3 tahun, Maria 12 tahun. Itu bukan Yesus kan? Loh, itu ibunya Yesus. Membenarkan Tuhan tidak membenarkan perkara itu. Loh, kenapa Yesus lahir dari anak kecil kalau gitu? Tapi Kenapa? Tuhan tidak menghalalkan, Tuhan tidak membenarkan perkara yang Kenapa? dilakukan. Kalau gitu kenapa Itu adalah Tuhan? satu dosa. Kenapa Tuhan keluar dari anak kecil? Tetapi di dalam Muhammad bila turun celana, turun ayat. Nah, itu perbezaannya. Tapi Menghalalkan Tuhan lu merasakan vagina. itu perbedaan dia. Lu perbedaan gimana? Orang dewasa menyusui kepada perempuan Orang dewasa dewasa. itu normal menyusui. nggak? Normal nggak? Tidak Normal normal nggak? kalau orang dewasa menyusui orang Nah dewasa. sekarang apalagi Bahkan Tuhan, anaknya apalagi disodomi. Tuhan menyusu, Itu tidak- apalagi tidak- Tuhan menyusu tidak dan normal. juga mencoba vagina dari ibunya sendiri. Iya, Apalagi makanya itu, Bre. Makanya Jibril Itu nggak normal. Itu nggak tidak normal. Yesus, ini Tuhan lu Yesus, dia mencobai vagina ibunya, Dia menyusui Tuhan, sedang payudara dia ibunya. berkuasa. Tuhan Yesus itu adalah Itu nggak Tuhan, normal sedang dia anjir. berkuasa. Itu incest namanya. Bagaimana? Itu incest namanya. Apa itu? Aku tidak ngerti apa itu. Incest itu artinya lu bersetubuh dengan orang tua lu. Enggak, dia tidak menyatakan dalam kitab dia. Bahkan di dalam Al-Quran Dia mengatakan dia keluar dari mana? Dia keluar dari mana? Yesus. Yesus keluar dari mana Yesus? Lu keluar dari lubang batu. Lu keluar dari lubang batu. Lu Gua kan apa? manusia Lu bukan keluar dari Tuhan. lubang batu. Ketika gua Itu kan keluar dari dia vagina, gua kan nggak sadar. Firman Tuhan sudah mengatakan dia adalah manusia. Jadi manusia bukan jadi batu. Dia manusia, dia Tuhan bukan? Tuhan Jadi, kan? Tuhan di dalam keilahian. Sadar dia kan Ngerti ketika nggak? dia melewati vagina ibunya, dia sadar kan? Anda mau tanya tentang apa sebenarnya ini? Tentang Tuhan Ini nggak atau bermoral. vagina? Yang Ini nggak vagina itu bermoral. bagaimana? Ini Tuhan kayak gini nggak bermoral. Bagaimana Anda katakan tidak bermoral? Karena Tuhan tahu bentuk vagina, tahu rasanya vagina, dan dia keluar dari situ, nggak ada moralnya. Jadi maksudnya Anda keluar dari vagina Anda tidak bermoral. Lah, Mama gua Anda Tuhan tidak atau bermoral. manusia gua? Gua Tuhan Jadi atau manusia? Anda terhina dari keluar dari vagina. Anda Tuhan lebih lu- mulia keluar dari lubang batu, begitu? Lah gua kan nggak sadar Ketika Anda gua. keluar dari lubang batu yang ada di Mekah itu Anda Gua kan mulia. manusia, Gitu. gua manusia kan? Jadi Anda terhina. Ya kalau gua Tuhan, gua terhina. Enggak, sekarang Anda terhina karena keluar dari lubang. Enggak, karena gua batu. manusia. Gitu. Karena gua manusia. Tapi sekarang lu wakil, lu terhina. Kalau gua Tuhan, gua terhina. Kalau gua Tuhan, gua terhina. Kalau gua seorang Tuhan, kalau gua Tuhan, gua terhina gua. Kalau gua Tuhan, gua terhina. Kalau gua Tuhan, gua terhina. Tuhan tidak menciptakan. Tuhan ciptakan segala sesuatu itu baik. Nah terus kenapa keluar dari vagina dia? Kenapa Yesus lu keluar dari vagina? Siapa lu menghakimi sesuatu itu hina tidak hina?
Kenapa Lu kan Tuhan lu bodoh, keluar dari itu makanya vagina? Anda Islam. Kenapa Tuhan lu menyusui Bagaimana payudara Anda seorang mengatakan wanita itu hina? kecil? Bagi tanya apa dari Rifa? Lu punya lubang itu hina kan Rifa? Tanya Rifa itu. Rifa. Kalau unik Rifa coba mengeluarkan Rifa. Tuhan, Tuhannya hina itu. Iya, tanya Rifa dulu. Rifa, lu Unik, punya unik. lubang itu hina enggak? Bodoh lah itu orang. Bagaimana Bukan. mungkin sesuatu hina? Kalau Tuhannya keluar dari vagina, Tuhannya hina. Iyalah, apa vagina itu hina? Bukan vaginanya, Tuhannya, Rifa, Tuhannya. punya lubang itu hina enggak? Rifa. Tuhannya, Bodoh Tuhannya. lu. Bagaimana lu mengatakan itu hina? Apa sih? Denger ya. Nih kalau sempat gua nih, dengar. Sempat unik ya Pin ya. Iya udah gua jawab dulu. Diam lu manggil nama gua lagi sarapan lu gangguin Lu terhina. Aduh, diam dulu. Lu terhina. Bodoh kan teman. Lagi mau jawab, boleh nggak gua jawab? Jawab. Oke. Lubang Faras Bill. Jadi gini, diam gua lagi jawab. Jadi nggak kebayang ya, seandainya gua tiba-tiba lagi jalan-jalan terus dibuntingin sama Tuhan, terus Tuhan keluar lewat itil gua, gila nih Tuhan. Masa lewat, lu nggak lihat tuh lubang gua lu lewatin Tuhan. Enak aja lu senggol lagi itil gua. Masa ini Tuhan kepalanya nyenggol itil. Ini Tuhan apa ini anjir? Ini Tuhan apa? Apa? Vagina gua terberkati karena vagina gua bekas kelewatan Tuhan. Vagina gua langsung diletakin di museum karena vagina bekas lewat Tuhan. Hanya dikatakan mamanya punya terhina. Kalau sempat vagina gua adalah vagina tempat lewatnya Tuhan, gua yakin gua bakalan dikejar dan diincar banyak orang. Mungkin itu juga kali ya Bunda Maria tidak pernah ditemukan lagi karena takut dikejar sama orang. Karena vaginanya adalah vagina tempat keluar Tuhan. Itu harus dimuseumkan. Bayang gak sih ini vagina lewat tempat Tuhan? Itilnya pasti istil kudus. Itu jawabannya tuh, coba makanya otak dipakai gitu loh. Lu kalau orang Bayang gak vagina kudus? Vagina Unirifa telah melahirkan Tuhan. Tangkap Unirifa, jangan biarkan dia pergi kemana-mana. Penjarakan dia. Kenapa? Vagina harus dimuseumkan karena vagina tempat lahir Tuhan. Vagina kudus. Anjir, itil gua bakalan dimuseumkan. Katakan vagina terbaik. Makanya gue bilang kalau misalnya kita mau ngomongin soal moral, kita ke Tuhan dulu deh gitu. Dari sekian banyak cara turun ke dunia, kenapa lewat vagina gitu loh? Dari sekian banyak cara turun ke dunia, kenapa lewat vagina gitu loh? Minta maaf dengan mamamu. Itu Tuhan itu. Kalau manusia bayi kan nggak sadar keluar nih, manusia nggak sadar, wajar. Bukan perkara, tapi Tuhan tahu itu vagina keluar dari situ dia. Moralnya di mana? Maaf sana. 9 Apa sih ini? dalam rahim, Ngomong apa sih lu nih? dia keluar lewat situ. Buset dah. Kebayang nggak? Ini seandainya kita kasih cerita ya. Udah kebenaran gue lagi gue lagi membuat simulasi nih Pin. Tiba-tiba Uni ya Pin ya. Ini jalan-jalan. Tiba-tiba Uni hamil kan. Berkatalah malaikat, Rifa, ya Tuhan, anak yang kau kandung itu adalah anak dari Roh Kudus. Berikan namanya Joni. Siap Tuhan, ya kan? Tiba-tiba ini keluarin tuh Tuhan. Selfie dulu dong pas keluar. Selfie dulu, ada handphone kan? Selfie dulu. Buktinya gitu kan. Oke. Habis kan melahirkan Uni kan. Pas melahirkan, Uni yakin Uni nggak aman lagi hidup Uni. Mungkin Uni berspekulasi, selama ini kenapa Bunda Maria tidak pernah diketahui kehidupannya? Pasti dia kabur kemana-mana. Soalnya apa? Orang bakalan nyari vagina dia Pin. Ini vagina wajib di museum kan Pin. Udah selfie tuh. Uni langsung update story. Uni di Ya. dulu buat bikin PT nih bahwa Uni melahirkan Tuhan di video, bikin PT. Story Kevin, story. Gini, tag apa namanya, captionnya gini. Meki gua melahirkan pencipta alam semesta gitu. Anjing, mantap tuh Meki. Meki Kudus. Keluar dari Meki gua coba. Gimana nggak terkenal tuh Meki tuh? Hati-hati loh. Enggak, kalau seandainya Meki itu berarti kalau Meki itu pas ngeluarin Tuhan terberkati nggak sih Mekinya itu? Bercahaya, ini bercahaya silau. Itilnya Mau ngomongin moral,
Tuhannya keluar dari vagina mau ngomongin moral. Aduh, anjir. Oke, moral. Oke, kita cerita vagina. Jadi Nabi Islam Sharing pin. bagaimana Maryam diciptakan dari lubang vagina. Jibril menutup lubang. Gue jawab. Siapa yang Gue jawab. anak itu tidak bisa itu? Ya, ini masuk nih. Itu Jibril menutup vagina Maryam dalam Oke, gue jawab. Jadi umat Islam itu Tuhannya itu maha mulia. Ya, tidak membutuhkan vagina untuk lewat, tidak memerlukan itil untuk lewat. Ketawa dulu, sopan, hormat dulu. Gila, kita lagi ngejawab. Ya, bagi dulu Riba bicara. Nah, tapi Isa Ya, bila Makai kudus. itil kudus. ini lagi vagina sedang berbicara. Nggak kebayang gak sih? Itilnya kok kudus? Yalah, tempat Tuhan pernah lewat di sini. Nggak, kalau Tuhannya gayanya maksudnya bokongnya duluan ya, kalau anak bayi itu keluar pin. Kalau bokong duluan pin ya, di kepalanya kan ke bawah tuh pin. Dia nggak kesenggol itil hidungnya pin. Tapi kalau kepalanya ke atas pin, itu mulut sama hidung kesenggol itil loh pin. Lah gimana kalau yang keluar kaki kiri sama tangan kanan dulu? Gimana coba? Nah, tetap kepalanya ketemu itil. Kalau dia ngadep ke belakang nggak kena, tapi kalau ngadep ke depan kena itil. Serius. Kebayang gak sih Tuhan pernah nyium itil? Aduh, anjay. Iya, bukan pernah. Dia tahu Tuh ya pin. Karena dia punya kesadaran Tuhan ya pin. Dia mikir nih, waduh lewat itil gue gitu. Jadi maksudnya kemana nih Rifa? Maksudnya itu hina gitu. Kenapa? Dia punya vagina. Enggak, bukan. Si Kelvin salah, bukan vagina hina pin. Vagina kudus ya pin. Vagina kudus. Vagina kudus. Tuhannya yang hina. Yang hinanya Tuhan, bukan vaginanya. Vaginanya lebih mulia daripada Tuhan. Yang hina itu Tuhan karena lewat vaginanya kudus karena melahirkan Tuhan. Real, nggak bisa bro, dari vagina najis nggak bisa Tuhan keluar. Dia kan penguasa, vagina kudus bro. Udah gua bilang kalau masuk room ini, room Kian Santang jangan menghujat, balik ke hujat kalian, mampus kalian semua. Ya kan. Iya, jadi keren banget tuh ya. Saya sebagai perempuan merasa bangga dengan adanya Tuhan yang lahir lewat Meki. Setidaknya Meki dihargai di dunia ini ya. Meki kudus, keren banget tuh. Lihat. Makanya pencipta alam semesta pada Jumat keluar dari Mekiku anjay. Kan gitu ya. Ini pencipta alam Begini semesta. Pin, seandainya dulu tuh udah ada ya para saintis itu kan Pin. Itu perempuan yang Bunda Maria tuh kalau ketangkep zaman-zamannya Marco Polo tuh. Kan orang udah pada tahu tuh kalau ini tempat Tuhan lahir. Kalau waktu zamannya Paus Urbanus kan meneriakkan ke orang Eropa tuh, mari kita ambil makam Tuhan aja direbut Pin, apalagi tempat itil Tuhan keluar tuh. Mari kita rebut itil tuh yang tempat Tuhan keluar, cari sampai dapat. Kalau ketemu di museum ini tuh Bunda Maria, dikasih ini tuh Ini gimana kalau ayatnya direvisi sama LAI? Oh ternyata Tuhan Oten itu lahirnya di Sesar. Gimana tuh nih? Berarti nggak lewat itu? Enggak juga sih, nggak mungkin lah disesar Kang. Ya. Dia kan mengalami proses manusia secara normal Kang. Dia harus menggenapi itu. Juga normal sekarang. Itu nggak normal sih. Lagian nggak bisa lah, belum ada proses sesar waktu itu. Terus kebayang gak sih dikejar-kejar kan sama para saintis, mari kita serbu, kita cari perempuan yang telah melahirkan Tuhan. Buat apa? Tetek dan vaginanya adalah tetek kudus, vagina kudus. Mari kita letakin di museum. Wah keren banget. Pernah dikenyot Tuhan. Pernah dikenyot sama Tuhan. Sambil kenyot yang kanan pegang yang kiri. Anak kita mungkin tanya mak, kalian punya anak-anak kalau dia ngenyot tetek sebelah kanan, tangannya yang sebelah sebelah kiri dipegangin kan? Ngeramas. Bener gak? Ngeramas. Semalam Enggak, emang betulan, emang gitu, anak-anak kecil tuh gitu. semalam praktik kayak gitu kan, makanya Enggak, iya, kayak gua gitu, anak gua tuh yang cewek lahir dia tuh kan netek sebelah kanan, tangannya tuh megang-megang tuh pentil yang sebelah kiri itu, gitu anak kecil tuh, ibu-ibu mah pada bilang gitu. Berarti Tuhan lu berarti punya kesempatan mentil-mentil juga tuh sambil ngenyot mentil, gila. Sadar lagi kalau dia Tuhan ya kan.
Gimana? Kebayang nggak kalau itu si Kelvin mah nggak sadar, Kelvin masih kecil. Tapi kalau dia sadar sebagai Tuhan, kenyot sebelah kiri, pentil sebelah kanan, gila. Si Blon malah ketawa. Tetek kudus. Aduh, Vagina kudus. Tapi seneng gue, walaupun nggak ada Tuhan perempuan, setidaknya vagina lebih mulia daripada Tuhan sih. Iya. Vagina Aduh, kudus. ini cowok seneng banget kalau sama perempuan kayak gitu itu, Iya, jadi teman-teman ya, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi menuhankan manusia itu akan menjadi asbab penghinaan terhadap Tuhan. Terbayang nggak kalian, kalau Tuhan lahir dari vagina manusia, lubang keluarnya air kencing. Kebayang? Bagaimana derajat Tuhan begitu hinanya ketika harus melewati lubang sempit. Bayangkan itu. Nauzubillahi min dzalik. Ini bentar nih, Astagfirullah. ini si kebenaran kena pelanggaran sama TikTok. Iya, memang orang Islam gitu. Oh, orang Islam. Dia kena pelanggaran ke orang Islam. Gimana Enggak, sih? dia repot. Ya udahlah, enggak apa-apa. Emang gue pikir enggak apa-apa. Ini kan Aduh, anak. Kristen. Gua enggak terasa sih kalau apa-apa terjadi. Yang penting kebenaran disampaikan. Makanya satu kebenaran. Makanya di dalam Islam itu enggak ada kebenaran. Di dalilnya pun enggak ada yang katakan dia kebenaran. Makanya dikatakan Allahnya penyesat. Sama Iya, Tuhan lu bener. Lewat dari vagina kudus, udah yang paling bener Tuhan lu dah. Tuhan kita penyesat. lewat Tuhan. Tapi Tuhan lu yang butuh iblis untuk menyelamatkan roh pada hari Tuhan. 1 Iya. Korintus 5 nomor Cuma 5. sampaikan pada saya gimana mengatakan Allah itu. Iya, Tuhan kita menyesatkan, betul. Beda sama Tuhan lu. Tuhan lu justru diuji sama iblis. Tuhan lu loh, dosen pengampunya aja iblis, diangkat lagi sama roh. Habis diangkat sama roh diancam lagi sama iblis. Menyembahlah kepadaku anak Allah, akan kuberikan kau kekuasaan. Hebat nih iblis nih. Sama ini Levelnya. Tuhan yang benar kan unik ya. Tuhan yang benar itu kan yang maha memberi petunjuk dan maha menyesatkan. Itu Tuhan yang benar. Iya. Semua decision makernya tuh ada di dia gitu. Yang maha Tuhan Bani Israel gitu juga, Pin. Dia yang menciptakan evil. Tadi malam si Haleluya ketampol dia di situ. di sini, tapi yang di sini yang lucu. Dia menciptakan kejahatan iya, tapi dia yang disesatkan juga iya gitu. Ini Tuhan kok disesatkan? Terus Tuhannya diuji lagi, Pin. Keimanan Tuhannya diuji lagi sama iblis. Si dosen pengampu kok iblis ya? Ngasih ujian iblis loh Tuhan lu. Ngadi-ngadi yang ngajarin siapa, yang ngasih ujian siapa. Heran gue. Itu dia. Tuhan lu gini amat. Tuhan tuh maha pencipta, maha kuasa, disesatkan aja. Kayak tolo-tolo ini Tuhan. Di Islam. Tolo-tolo. Apa itu tolo-tolo? Apa itu tolo-tolo, Pin? Unik. Ya tolo-tolo, L-nya kurang. Itu coba unik dilihat Maleakhi 3 nomor 8 sampai 9. Maleakhi 3 Nomor 8 sampai 9. Ini Tuhan lo nih, lucu banget ya. Cek. Masih. Maleakhi 3 8 9. Iya. Kata dia, aduh salah cari lawan gua. Mikir dia tuh. Kenapa? Masih di sini. Wah, Tuhannya ketipu. Tuhannya ketipu. Tuhannya kena tipu anjir. Bentar gue gedein dulu bentar. Nanti aku gas nanti kalian kata penghujat. Loh, kita kan udah setuju nanti Tuhan kami itu maha menyesatkan, maha pemberi petunjuk. Tidur. Nanti Loh, aku gas. jangan Anjay, jangan sampai Tuhannya ketipu coy. Mau aku gas, mau aku gas. Iya, gas juga Kalau aku gas, dong. Udah gas aja. Aku Gas aja supaya kita nanti ke perkawinan domba, ke perkawinan anak domba besok gitu lagi loh. kalian sudah berapa orang pun nggak bisa menahan. Coba. Enggak, lu sekarang udah lembek soalnya, nangis. Nah, aku lagi tenang. Nangis oleng lu oleng lu. Sedikit memang Lu kalian baru ngerti kan lu baru Tuh ngerti kan? baca. Coy. Itu apa stikernya geser? Ini judulnya Tuhan kafir. Apa sih itu Tuhan?
Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan, anjay kayak pendeta. Jadi Tuhan butuh persepuluhan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Tuhan kok ditipu, Anjing dia Tuhan lu bego-bego gini ditipu. Dibego-begoin Tuhannya. Dibegoin rame-rame. Dibegoin rame-rame. Bangsa Israel. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Iya, Tuhan kami membalas tipu daya, Tuhan lu malah kena tipu. Apaan sih lu? Kalau Tuhan kami ini loh, manusia yang mau menipu Allah, mereka menipu dirinya sendiri. Tuhan lu malah kena tipu. Yalah, sebab manusia kan penipu, maka Allah mau penipu. Makanya Loh, manusia penipu kok Allah penipu? Tuhan kami itu Tuhan yang pembalas. Ia membalas orang yang menipu bukan dengan dibunuh. Kalau lu nipu ya balas saja tetap tipuan, karena Allah maha adil. Tuhan lu malah kena tipu. Apaan sih ini Tuhan gua kena tipu? sumber penipu. Bagaimana membahas? Tuhan lu korban tipuan, Tuhan lu korban tepu-tepu, Tuhan lu. Maleakhi 3 nomor 8. Jadi gini. Kawan-kawan di bawah ya, dipilih. Mau menyembah Tuhan yang maha membalas tipu daya, atau menyembah Tuhan yang maha kena tipu? Yang mana silahkan dipilih. Sumber penyesat Tuhan lu kena Pin, tipu. Tuhan lu bayang nggak Pin? disesatkan Tuhan lu. Kelvin, Tuhan lu disesatkan ini, ya. Pin, kebayang nggak Pin? Kalau Yesus hidup di zaman sekarang, berapa kali kena pinjol dia Pin? Waduh, dia ini bangkrut dia, direbut semua. Dari dulu juga dia minta dari sedekah Itu manusia yang menyesatkan, menipu. Letap, siapa yang ditipu di situ? Siapa yang mengajar menipu? Allah, karena Allah mengajar. Siapa yang ditipu di situ? Malu ya? Siapa yang ditipu di situ? Tuhan yang ditipu, karena manusia itu mau menipu. Tapi dia tidak ditipu. Dia mengatakan Bisa ditipu lagi Tuhan ya. Jangan jadi Tuhan. Kalau masih bisa ditipu orang, jangan jadi Tuhan. Dia menipu, cobaan menipu tidak. Katakan aku tertipu. Katanya nggak ada aku tertipu katanya. Coba dibaca lagi Udik. Coba dibaca lagi Udik. Baca yang baik tuh ya. Bacanya tuh gini. Bolehkah manusia menipu Allah? Diam dong, kita lagi baca. Ini firman kudus loh. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, Tuhan lu ketipu. Tuhan dikatakan, iya Tuhan lu ketipu deh. Kamu nggak ada. Tuhan tidak tertipu. Anjir Tuhan dia kena hipnotis ini. Digebuk pundaknya langsung cengok dia. Gitu dia. Makanya Tuhan saja tahu mereka menipu. Bagaimana Tuhan itu maha tahu, makanya dikatakan kamu menipu karena Tuhan maha tahu. Enggak macam seperti Islam. Gini loh, esensi Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Bagaimana mau ngerti bagi gantian loh. Gini loh, Tuhan itu maha mengatur segala sesuatu. Dia maha membalas. Contoh, Nahum 1 ayat 2. Tuhan itu maha pendendam. Tuhan kami bukan Tuhan pendendam. Tuhan kami membalaskan. Temponya turunin dikit Un. Ya. Bagaimana Allah itu boleh jadi penipu, penyesat? Tuhan kita membalas tipu daya. Tuhan lu kena tipu. Itu penyesat. Tuh, yang penyesat itu justru Tuhan lu nih, gue tunjukin Tuhan penyesat. Tidak ada itu. Ya udah gue tunjukin. Paman Anda. Iya, bentar gue tunjukin, sabar. Sumber. Iya, ayo kita bahas. Ayo, sabar. Ya, kita bahas, tenang. Tenang. Nih. Ya, silakan. Tenang, kita lihat. Bagaimana Allah itu jadi sumber. Sumber. Iya, sabar. Allah itu jangan tantrum dong, biasa aja. Paling agung di atas, enggak ada di atas. Iya. Tuhan kami menipu daya kafir. Tuhan lu ditipu oleh kafir, gitu loh. Ditipu sama orang kafir Tuhan Tuhannya. lu ditipu kafir, bre. Tuhan lu ditipu kafir. Nih, Tuhan lu nih ya. Ini Tuhan lu ya. Tidak tertipu. Tuhan kami itu tidak tertipu seperti mana? Iya udah. Tuhan lu nggak nipu ya. Kalau gitu bakar aja Maleakhinya, dibakar aja Maleakhi 8. Tuhan lu nggak nipu ya. Oke, yuk teman-teman baca Yeskiel pasal 14 nomor 9. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda, di sini masih tergoda nih. Coba lihat ini nih. Kita lihat ini, yuk. Nah, ini terjemahnya diganti-ganti nih. Mana lu suka? Nah, baca. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya.
Aku Tuhan yang maha tinggi. Wah, udah Tuhan lu emang bangsat banget, udahlah ketipu, penipu lagi. Parah nih Tuhan. Ini ya ditipu, ya nipu ya Tuhan. Apa sih ini gembel Tuhan lu ya? Gembel banget. Nipu iya, ditipu iya gitu loh. Semua aja. Nggak ada, itu salah itu. Aduh ini apa? Ini apa Baca dulu yang baik. Baik dulu. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Gua tampol. Nah, nih. Anda itu tukang mempelintir. Baca. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan telah menipu dia. Kemana? Apa sih ini ah? Ini Tuhan penipu nih. Periksa. Kalau Tuhan penipu nih, enggak gini loh. Kalau Tuhan membalas tipu daya, itu sama kayak pemerintah kita nih. Pak Jokowi itu mengizinkan menghukum mati terpidana kasus narkoba. Apakah Pak Jokowi pembunuh? Jawab. Apa itu? Pak Jokowi mengizinkan terpidana mati kasus narkoba untuk dieksekusi. Apakah Pak Jokowi pembunuh? Bukan dia. Pinter. Begitulah Tuhannya umat Islam, memberikan hukum kepada pelaku kejahatan. Kalau dia penipu, maka hukumannya adalah ditipu. Sekarang Tuhan lu, kenapa dia menipu para nabi? Siapa yang mengatakan itu Quran? Quran itu siapa yang mengatakan? Kenapa Tuhan lu menipu para nabi? Nggak ada, itu salah. Itu tidak baca. Itu buktinya tertulis, jikalau ada seorang nabi yang tertipu, maka aku Tuhan yang telah menipunya. Ada, lu nggak baca semua. Maksudnya lucunya gini unik. Nggak ada. Semua hujatannya orang Kristen yang kepada Islam balik lagi ke Kristen. Tuhannya itu Bahkan bertubi-tubi loh, Pin. terus itu. Ini Pin. On izin on. Akang Ya. mau beli bubur dulu ya. Ini kan moderator. Ya, Akang mau beli bubur dulu ya. HP ditinggalin ya. Akang ini live di mana, Kang? Enggak record. Uni record. Oh, record. Iya, jadi gini guys, kalau kita perhatikan dengan seksama teman-teman, ketika mereka menghujat tentang pedo, tentang apa gitu kan, semuanya baliknya itu bertubi-tubi gitu. Bahan saya sama Kelvin itu bertubi-tubi. Apa itu pedo? Apa cerita itu pedo tuh? Coba Tuhan lu tuh pedo, anak kecil dihamilin udah. Apa itu pedo? Itu Tuhan lu doyannya sama anak kecil, bayangin. Itu apa itu pedo? Apa yang Islam Apaan sih ini orang nih? Udah Tuhan lu tuh balik. Tuhan lu kenapa penipu? pedo di dalam Islam? Tuhan lu kenapa penipu? Kenapa kabur? Kenapa kabur? Sekarang kita liatin lagi ya. Kita lihat lagi nih, Tuhan yang kena tipu nih. Ini Tuhan yang kena tipu nih. Apaan sih lu pedo nggak jelas, lu nggak ngerti pedo apa, coba pedo artinya? Ya udah, lu nggak ngerti. Pedo itu adalah kecenderungan seksual menghamili anak kecil. Contohnya kayak Tuhan lu. Dah. Enggak ada lah. Ini Tuhan gabut banget ya. Ditipu, menipu. Sudah 50 lebih, lepas itu kita kawin 6 tahun itu kita apa itu namanya? Itu Nenek lu emang kawin umur berapa? Woi, nenek lu kawin umur berapa? 50 lebih. Tuh mama Tuhan lu umur 12 tahun dikawinin sama kakek-kakek umur 90 tahun. Itu. Nih Tuhan lu ngambilin anak kecil, keluar lagi itil lagi. Gue bilang juga apa? Tuhan lu tuh agak-agak lain. Keluar dari rahim perempuan berumur 12 tahun lewat itil, lewat vagina kudus lagi. Nah ini nih, Tuhan lu kenapa nih? Tuhan lu kena tipu nih. Kenapa nih? Tuhan gua kena tipu ini. Pin, kebayang nggak Pin? Kelvin, jangan tidur dulu Pin. Iya. Nggak unik kepikiran gini loh Pin. Waktu dia masih jadi roh ya kan, Tuhannya Oten ini kan, dia tuh kayak sangar banget gitu, sangar banget. Dibunuhnya orang-orang ya kan, semua dihajar sama dia. Terus apa namanya dia ketipunya tuh sama Bani Israel mulu Pin. Maksudnya kayak kalau dia apa-apain Bani Israel tuh kayak nggak masalah gitu. Terus di mana? Di kitab apa sih ini? Apa sih ini orang? Mana itu karangan lu atau itu ada Di kitab lu. Dia sangar, dia bunuh Uza tuh. Ada kisah seorang pria bernama Uza ya. Dia jalan di samping Daud. Daud lagi bawa tabut Tuhan. Tiba-tiba itu kerbau yang bawa tabut Tuhan tergelincir. Si Uza ini punya niat baik guys. Dia mau pegang itu tabut, kesenggol tangannya, dibunuh loh sama Tuhan. Tuhan lu baperan banget sumpah. Heran. Makanya si Kelvin nanya, Tuhan lu kenapa nggak pernah ketawa?
Ketika jadi manusia dia nggak pernah ketawa, depresi, dia kelakuan masa lalunya. Masa lalu itu Onan dibunuh. Lu tahu Onan kenapa dibunuh? Si Onan tidak dibunuh karena dia tidak mau menghamili kakaknya. Dicerot-cerotin tuh spermanya keluar. Dibunuh sama Tuhan lu. Anak-anak kecil yang nggak berdosa tuh dibunuh sama Tuhan. Jadi ketika dia jadi manusia, setelah dibaptis pertobatan, Tuhan lu sadar kayaknya kalau yang dilakukan sama itu salah. Pada akhirnya apa? Dia bunuh diri, harakiri, dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi ini Tuhan yang agak lain gini ya. Tuhan lu kayak kena mental gitu. Waktu dia jadi roh jahat banget, dia bunuhin anak kecil. Yesaya pasal 14:21, dirikanlah tempat pembantaian untuk anak-anak, tumpaslah suku Amalek dan anak menyusui dan hewan ternaknya. Tiba-tiba dia jadi manusia ya kan. Ketika dia jadi manusia, dia keluar dari Pagina Kudus, akhirnya dia belajar sama manusia tuh. Habis itu dia dibaptis pertobatan. Setelah itu apa? Dia nggak pernah ketawa, depresi anjir. Nggak pernah ketawa, marah-marah mulu, sama pohon ala dikutukin. Nggak ada dalilmu. Itu iya loh, Tuhan itu kayak, jadi ada tertulis dalam perjanjian lama tuh udah sangar habis dia, bahkan ketipu pun nggak apa-apa tuh. Tapi ketika dia jadi manusia, dia dibaptis dengan baptis pertobatan, kemudian dia malah depresi, saking depresinya ditampar pipi kiri kasih kanan. Saking depresinya lagi, dia rela dibunuh sama Hansip Romawi itu. Bayangkan. Ngeri gak Tuhan lu? Ngeri coy. Gimana? Amit-amit nauzubillah min zalik. Mana kitab Quran di mana? Mau yang ayat mana? Ayat apa? Mana itu di kitab mana? Kitab Iya Quran. mau bahas ayat apa? Kitab Quran di mana? Iya mau bahas ayat apa? Yang lu ceritain congor-congor tuh. Oke. Di mana kitab apa? Yang mana dulu? Kitab apa lu? Tuhan minta perawan atau Tuhan yang mana nih? Nah, tengok lu cakap apa lu sudah lupa kan namanya? Iya udah, lu mau yang mana? Dalilnya banyak, Tuhan yang mana? Lu cakap apa? Lu bicara apa tadi? Ya udah gua kasih nih Tuhan lu yang aneh, yang gabut ya, yang membunuh Uza ya. Oke. Di mana? Di kitab apa tuh? Kitab mana? Aku cari kitab apa? Kitab lu, iya. Ih, santai ya tuh. Lu kayak Tuhan lu aja depresian lu ah. Gak usah depresi kayak Tuhan lu. Iya, biasa aja. Quran kah? Kitab Injil kah? Gak ada di Al-Quran. Al-Quran gak ada Tuhan depresi kayak gitu. Di mana kitab Taurat? Di kitab lu, perjanjian lama, Taurat. Namanya kitab Taurat. Kitab perjanjian lama. Gak ada kitab Taurat, kitab perjanjian lama. Itu apa? Perjanjian lama itu apa? Perjanjian lama, perjanjiannya udah basi. Ngerti gak sih? Lu, namanya aja perjanjian lama. Apa namanya kitab apa? 2 Samuel pasal 6, perjanjian lama, kitab lu, kitab basi. Kitab Taurat. Taurat itu perjanjian Yahudi. Enak aja lu Taurat. Kitab lu perjanjian lama. Gimana nih orang nih? Taurat lah nih. Kitab Taurat itu punya orang Yahudi. Nggak malu nih orang nih. Ini kitab lu perjanjian lama, baca. Kitab Taurat yang ini nggak malu banget, Oten nih nggak jelas banget nih. Si Anu nih. Botol kalian ah. Ini ngaku-ngaku lu kitab Taurat. Najong nih orang nih. Cerita tentang Nabi Musa. Kitab lu perjanjian lama. Nih kitab lu. Taurat. Ini namanya. Diam. Hanya Anda botol. Kitab lu perjanjian lama, bukan Taurat. Taurat itu kitab hukumnya orang Yahudi yang dibatalin sama Paulus. Kitab lu perjanjian lama. Nah, ini kita namanya. Iya, apa nih orang nggak tahu malu? Katanya minta dalil, dikasih dalil, malah bahas Taurat sama perjanjian lama. Lu nggak tahu malu lu. Nih. 2 Samuel pasal 6 ayat 3. Ini orang ngaku-ngaku lu Tuhan orang Yahudi, lu akuin sebagai Yesus. Diludahin orang Yahudi lu. Kitab Taurat. Dia najis banget nih orang di kitab Taurat. Taurat itu 5 kitab Musa. Ini Samuel, PA. Ini kitab nabi-nabi, ini kitab. Kitab nabi-nabi. Perjanjian lama. Ini orang nggak tahu malu banget ya. Bangsa Israel. Ini kenapa sih nggak tahu malu? Ini bahas ini dulu. Tuhan lu tuh. Tanya kepada bangsa Israel. Ini apa sih ini orang nih? Gantian ini kita bahas ini. Nah, perhatikan Tuhan lu tuh. Para nabi-nabi, kitab Taurat. Kitab Taurat itu 5 kitab Musa, PA. Ini orang kenapa sih? Ya, apa nih orang? Sendiri karena Allah mengatakan ini kitab Taurat. Gue lagi ngomong, kita lagi bahas ini. Tuhan lu tuh gabut. Langit Anda kenapa sendiri? Karena ini orang nggak bisa diem. Mbak Melani, tolong dimit dulu Mbak Melani. Saya mau bacain dulu ayat ini. Karena lu menghina Taurat ini. Dengar ya. Mereka, ya udah diem. Nah. Mereka menaikkan tabut Allah ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus dan rebana, kelentung
dan Cilacap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuh dia. Tuhan lu aneh, sumpah. Tuhan lu baper, udah tahu orang mau nyelamatin tabut Tuhan, kepegang sama si Uzza. Uzza ini orang baik, dibunuh sama Tuhan lu. Makanya dia gak pernah ketawa seumur hidup, karena dia depresi. Dia telah melakukan banyak pembunuhan di zaman perjanjian lama. Makanya ketika dia jadi manusia, dia rela dibunuh. Itu penebusan dosa dia sebenarnya, bukan penebusan dosa lo. Dia itu mati karena nebus dosa dia sendiri, tahu gak sih lo? Karena upah dosa adalah maut, makanya dia mati. Dosanya banyak waktu di perjanjian lama. Sebelum mati dia tobat dulu, dibaptis sama Yohanes. Sebelum dibaptis dia belajar dulu jadi manusia. Ternyata jadi manusia lebih bermoral ketimbang jadi Tuhan. Begitu Tuhan lu. Payah. Masa kalian gak bisa menangkap ceritanya? Perhatikan Tuhan lu tuh. Tuhan lu tuh kejam. Ya silakan. Kejam banget Tuhan lu tuh ya. Jadi ketika dia jadi Tuhan, belum jadi manusia, dia kejam. Ketika jadi manusia, dia sadar akan kekejamannya. Akhirnya dia ke arah kiri tuh. Itu Tuhan lu tuh. Apa sih dia orang? Jelas loh. Iya, ngeri banget ini. Taurat, Anda imani Torat perjanjian lama. Udah capek. Tidur Bobo Udah beres nih. Udah selesai. Ada si malaikat oten Kang. Hidung aku tersumbat Kang. Pin, ada malaikat oten Pin. Temenin Pin. Udahlah, tidur. Pembela kebenaran tidur dulu, ayo. Ya pembela kebenaran mau bobo dulu. Ayo tidur. Ya bobo. Yo, optimalani gas, optimalani. Pagi-pagi udah ngoceh kalau beneran nggak Malaikat oten ini cewek. Iya, cewek dia. ngoceh nggak ada gunanya. Gimana Mbak Pagina Kudus, aman? Kamu itu ya Tuhannya Nabi Isa. Diam dulu. Jul. Assalamualaikum. Lu hari ini bisa ngantar gua nggak? Enggak. Pada duhur anjir. Nanti lihat. Ya datar gua chat kalau habis bangun. Apa kau Jul? Lanjut. Bang Jul, kau ngomong dulu sama ini Mbak ini Jul. Kami pembela kebenaran mau tidur dulu. Rekam biar aja Bukan lucu nama kalian. Rifa. Makamu sama masak cewek sama aku. dong. Cewek ya betul itu. Ajak dia. Iya. Ajak dia. Semangat. Apa bilang Tunggu apa kan, tadi Rifa. Rifa? Pagina Kudus. Tuhannya gimana? Tuhannya kalian itu waktu jadi roh, dia itu membunuh Uzza. Terus si Kevin tanya, kenapa Yesus nggak pernah ketawa? Ternyata Yesus depresi. Kenapa? Karena dia banyak melakukan kesalahan waktu dia belum jadi manusia. Membunuh onan, membunuh anak kecil, membunuh banyak yang dia bunuh. Terus ketika dia jadi manusia, dia belajar sama manusia tuh. Setelah umurnya cukup 33 tahun, dia bertobat, dibaptis sama Yohanes. Setelah itu, dia melakukan aksi penyesalan dengan harakiri, membunuh dirinya sendiri sebagai upaya bertanggung jawab karena kesalahan-kesalahan masa lalunya gitu. Akhirnya dia mati gitu. Mati cuma bentar, 3 hari lagi bangkit. Nggak jelas juga sih pertobatannya. Hukumannya cuma 3 hari, padahal kelakuannya itu jahat banget waktu di zaman perjanjian lama tuh. Heran gue. Oh gitu. Ngomong-ngomong itu Tuhannya siapa ya? Nabi Musa ya? Tuhannya kalian lah. Oh, enggak, itu Tuhannya Nabi Musa loh. Nabi Musa sama Tuhannya nggak berkelamin. Enak aja. Ibrahim ya. Mana ada Nabi Ibrahim sama Nabi Musa Tuhannya berkelamin, Mbak? Kan perjanjian lama. Lah, itu perjanjian lama bukan Torah yang dikarang, yang ditulis, diterjemahin. Itu Tuhannya itu. Sejak kapan orang Yahudi beriman sama perjanjian lama? Orang Yahudi di kitabnya tuh Tanakh, Torah, Ketuvim, Nevim, di mana penjelasannya ada di Talmud. Tuhan Nabi Enak aja. Tuhan Nabi Tuhan Nabi kalian.
Tuhan Nabi saya, ya Allah. Kenapa kamu hina-hina Tuhanmu sendiri? Sejak kapan saya pernah menghina Tuhannya kami? Saya tidak pernah menghina Tuhan, bahkan saya tidak pernah menghina Tuhan kalian. Saya menjelaskan kronologis Tuhan kalian menurut tadi silogisme atau menurut kesimpulan dari pertanyaan Kelvin. Kenapa Tuhanmu nggak pernah ketawa waktu jadi manusia? Dijawab sama, nggak ada yang bisa jawab. Ternyata Tuhan kalian depresi. Kenapa kau? Tuhannya Nabi Musa loh itu yang kau hina. Tidak aja Tuhan Nabi Musa. Tuhan Nabi Musa itu bukan manusia, coy. Nabimu nanti marah loh. Kamu menghina Ya Allah, Nabi yang... Tuhannya Nabi Musa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, Rifa. Kok aduh? Jangan kau hina nabimu sendiri. Tuhannya Nabi Kok hina Musa. Nabi? Tuhannya Nabi Muhammad sama dengan Tuhan Abraham, sama dengan Tuhan Moses. Siapa Tuhannya? Allah. Bagaimana keadaan Tuhannya? Laisa kamitslihi syai'. Apakah Tuhan itu konsisten? Yes, konsisten dan konstan. Dia tidak berubah, tidak menghinakan dirinya, tidak keluar lewat vagina kodos, tidak perlu melewati itil. Nauzubillah min zalik. Inilah Tuhan umat Islam. Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa Allah. Gimana nih orang ini maksa-maksa? Masa kita dipaksa guys mengatakan Tuhannya Nabi Musa itu Tuhan yang baperan? Gini loh, Tuhannya Nabi Musa itu bukan Tuhan yang diklaim dalam kitab kalian. Makanya dia percaya kepada Taurat. Jul, kau lah Jul. Mana sekolah mama Jul? Nggak biasa kumpulan mama. Wabarakatuh, Bunda Ripa. Waalaikumsalam. Bang Jul. Jul, kau lawan Jul. Mana sekolah mama Jul? Dikit. Bentar. Masa sih nggak bisa nyambung-nyambungin? Tuhannya Oten Katanya kuliah ternyata S1 kena tipu loh, ya. Pak. Oh, S1 tapi kok Gimana Tuhannya kena iya? tipu terus penipu pula. Kenapa Aduh, dia kasihan hina-hina Allahnya banget. sendiri? Aduh, Tuhannya Dia Oten bilang, itu kan ya, tipu. Tuhannya Oten ya, penipu. Sudah itu mengawin-kawinkan ngajarin bunuh istri anak kecil orang. lagi. Parah ini. Gitu loh. Nabi Aduh, Isa, ini Nabi Musa, Tuhannya Nabi Otet Ibrahim, kok ngajarin Nabi bunuh anak Daud. kecil. Semua itu Aduh. dikunjung oleh nabimu. Kenapa? Apaan sih? Ini kok naik-naik malah jualan kecap. Bukan jualan kecap, Budi. Mengejar Maria. Terima gue. Tapi Saya es kuliah, krim. kenapa cara berpikirmu seperti anak Yaudah, berarti saya salah. Menurut kakak saya salah. Enggak, saya heran gitu. Kamu waras Enggak, menurut kakak saya salah. Saya tanya, menurut kamu ingat Tina. Aku dengar. Tina, kau jangan kebiasaan di pasar pagi Tina. Malas sekali aku lu si Tina nih loh. Kayak mama kurang belanja. Ngomong, kau jawab dulu. Aku tanya dulu, salahnya aku. Menurut kau aku salah? Ditanya baik-baik. Tina, aku tanya dulu. Waalaikumsalam. Aku tanya, menurutmu salah nggak spekulasiku tadi? Ya kau itu nggak waras kau. Masa Nah, kan? Allahnya Nabi Musa. Kayak gini lah si Tina nih. Kemarin kau ajak aku pakai bikini. Sekarang kau bilang aku nggak waras. Aku udah sama kayak Tuhanmu dituduh nggak waras. Emang sama derajatku sama Tuhanmu dituduh nggak waras sama orang kayak kau. Tuhannya Oten nggak waras. Jangan kau Buset lari dah. kemana-mana, Rifa. Loh, kelakuan kau sama kayak orang Parisi. Nuduh-nuduh kami pembela kebenaran ini sebagai orang nggak waras. Yesus pembela kebenaran, kau dituduh nggak waras. Aku pembela kebenaran dituduh nggak waras. Apalah si Tina nih. Taurat, nabimu tidak ini bisa mereka totem menjadikan ini kualitasnya apa sih? Ibu-ibu Bingung aku lihat ini mereka totem ini kok pendidikannya Loh, apa? yang aku Karena bilang tes- benar loh. Dia pendidikannya sarjana ekonomi, tapi banyak utang. Yang aku bilang Beneran, banyak utang. Kamu Berapa kuliah, utangnya? kamu Sini gua bayarin bilang, tapi utangnya. nggak nyambung loh. Gimana mau nyambung? Tina, aku tanya, boleh kau pakai bikini ke gereja Tina? Jangan dulu lari kok kemana-mana, Rifa. Ditanya. Kecil, naik sekolahnya kecil banget. Allahnya Nabi Ketiban. Musa. Tina, ditanya, boleh nggak kau pakai bikini di gereja? Boleh. Membawa lobat
tuh kenapa? Kau kan ngajak aku pakai bikini kemarin, Kak. Ingatnya aku, ayo Rifa kita tanding pakai bikini, mana tubuhnya yang paling seksi, kata kau kan, Kak. Kutanya dulu, boleh nggak kau pakai bikini ke gereja? Karena ada foto mirip kau Rifa kuliah. Kutanya iya, makanya kutanya yang mirip aku banyak. Si Ren Sungkar pun mirip aku. Kutanya dulu, kau tahu Ineke Kosarawati pun mirip aku. Kau boleh pakai bikini ke gereja? Kau. Iya, foto mirip aku banyak yang pengen mirip sama aku. Namanya aku manis, kau tahu aja lah. Kutanya dulu, boleh tidak kau pakai cangcut ke gereja? Kau jawab dulu, kenapa? Pakai silit boleh nggak pakai silit? Ditanya baik-baik nggak mau jawab. Aku tanya baik-baik, boleh nggak pakai lingerie ke gereja? Nabi Kok bawa Nabi? Aku cuma nanya, boleh nggak pakai cilit ke gereja? Aku bilang. Di mana akal sehatmu? Kang, kenapa aku tanya kayak gitu, Kang? Kenapa aku tanya, Kang? Soalnya dia kemarin itu, Kang, dulu Kang, sekitar 6 bulan atau berapa bulan lalu, dia ngajak aku pakai bikini. Ayo kita lomba-lombaan besar-besaran tetek, katanya. Emang kurang ajar di betina ini. Wah, benar-benar kayak pesulap dia ya. Serius, ada videonya. Akang coba lihat di video aku yang judulnya tuh si Tina ngajak aku pakai bikini. Iya, boleh. Ada di YouTube. Dia ngajak aku pakai bikini. Jual sendal ini sih. Parah lo. Si Tina parah, ngajak aku pakai bikini. Penyesat nih. Penyesat Tina, aku tanya dulu. Tina, boleh nggak pakai koteka ke gereja? Ini John 11:35. Tina, kau tahu nggak ada video orang pakai koteka ke gereja? Itu siapa itu? Ada di Papua. Makanya aku tanya, kalau kau pakai lingerie boleh nggak ke gereja? Loh kan Tuhannya juga telanjang, ini kubal gabel. Makanya ada loh videonya. Si Tina ngajak aku pakai lingerie. Mengadang otaknya si Tina ini. Dia pengen kita telanjang kayak dia loh. Pamer, rupanya Terlaluan loh. Tina, kau yang ngajak aku telanjang bulat, kau pula nuduh-nuduh aku telanjang. Ada adanya kau. Siapa mirip? Aku bukan nuduh kau mirip. Iya, banyak yang mirip aku, karena banyak yang pengen wajahnya kayak aku. Maklum lah, orang kayak aku manis gini, nggak ada yang pengen mirip sama kau, Tina. Uni kayaknya si Tina ini germo. Uni mau dijual loh sama si Tina. Kayaknya mau dijual sama dia. Sekali kayaknya ini dia. Parah kok Tina. Weh, parah lo, Tina, udah perempuan lo. Parah kali Tina. Allahnya Ibrahim. Tina, gini aja, bentar teman-teman. Allahnya Musa. Tina, malam ini lo tidur sama gua yuk, Tina. Gua mau ngamalin dia saya 13-16 lo. Malam ini bobo sama gua yuk. Jangan dia saya 13-16 lo. Yuk, bobo yuk. Kata si Tina, dia bodinya seksi katanya. Dia kemarin tuh ngajak aku lomba besar-besaran tetek dia. Kurang ajar. Dia saya 13-16 yuk. Kamu memang manis, tapi Uni yang akademis, masa debat sama germo Uni? Dia yang ngajak Akang. Kata dia, masa Akang kebayang nggak Kang? Waktu itu kaget aku loh Kang. Kata dia gini, ayo Rifa, kita lomba pakai bikini, siapa teteknya paling besar, kata dia. Terkejut aku. Kami muslimah, kataku, mana mau kami kayak gitu, kataku kan. Kata dia, iya katanya, ayo kita lomba-lomba. Tetekku aja lebih besar loh daripada tetekmu. Makanya aku tanya, emang kau boleh pakai cilit doang ke gereja? Aku bilang. Makanya itu Bundo Rifa sama Kang Forum. Itulah Ambo mau ajak malaikat Oteni tidur. Iya, kan aku bilang. Enggak, orang-orang Kristen ini kadang lucu-lucunya mereka nih. Ditanya, mereka tuh bilang gini, ada yang mirip sama si Rifa. Kok nggak lihat Tuhan kok tergantung burungnya kelihatan? Karena kau diajak diskusi. Tina, udah ada berapa cewek gereja yang lu jual, Tina? Wah, parah lu. Masya Allah. Akang, aku mau bobo ya, ngantuk Kang. Lanjut. Akang Forum. Gini loh. Si malaikat si Tina ini mau saya ajak tidur sama saya malam ini biar saya tahu tetenya gede apa enggak. Saya mau ngamalin dia saya 13-16. Jangan kita nggak di situ tertulis. Jangan kalian hina. Di room ini maaf ya Tina, di room ini nggak menerima germo ya. Kalian hina Allahnya. Iya saya 13-16 itu Kang tertulis itu. Ya saya 13-16 itu tertulis. Allahnya aja saya. Udahlah Tina. Udah malam ini bobo sama gua yuk. Yuk Tina yuk bobo sama gua yuk. Malam ini kalau nggak besok yuk. Udahlah. Udah masa kita debat sama germo ya ngadi-ngadi. Parah banget.
Udahlah Tina, kalau masih di bawah malam ini lu bobo sama gua yuk. Gua mau ngamalin Yesaya 13:16 nih. Boleh nggak? Masuk-masuk room nggak nyapa. Masuk-masuk room langsung ngomel-ngomel. Iya, gua nih cuma mau mengamalkan Yesaya 13:16 saja supaya menyadarkan si Tina ini Tuhannya aja kok bisa ditipu. Sudah itu nipu pula. Tadi Bunda Ripa udah cerita itu. Kok nggak ada kualitas banget sih Oten-Oten ini? Bumerang. Tuhannya Oten itu bumerang ya. Pasti pada mualaf. Iya. Paling nggak unitarian. Nggak Kang Bunda Ripa, Kang Kalpin atau Kang Kores, Bang Jul, Pelani dan semua. Tadi kan dibahas tuh, kok bisa ya Tuhan kok bumerang kayak gitu ya? Udah kena tipu, nipu juga dia. Kok ada ya gitu ya? Tuhan bumerang. Ya, kitabnya aja hasil penipuan. Cobalah Bunda Ripa, Kang Kelvin, Bang Jul. Gimana tuh kok Tuhan bumerang kayak gitu? Nipu kena tipu. Nipu kena tipu. Ya, buat Ngajarin teman-teman guru yang di bawah pula. ada 500 Mana itu? 530-an ya, teman-teman. Kalau ada yang ingin jual beli pesundal silakan hubungi si Tina yang tadi itu. Itu geremo deh. Siap. Bukan, itu yang tadi bikin saya penasaran itu, Kang. Itu yang bikin Ambo penasaran.